Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han dipanggil untuk mengikuti sidang yang membahas tentang perilakunya akhir-akhir ini. Hua Tiandu dan para tetua pendukungnya sangat yakin Fang Han akan dihukum seberat-beratnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di Sekte Yuhua, di puncak reinkarnasi, formasi pedang Yan Yu dan formasi roh raksasa agung sudah tidak ada lagi. Fang Han telah lama melebur kedua formasi besar ini, memurnikan energi vital, formasi, dan segala sesuatu lainnya dari awal. Kini, seluruh puncak reinkarnasi telah disegel oleh 4 kekuatan. Pasukan pertama adalah Panji Besar, bendera pertempuran darah besi. Benda-benda yang tersisa, yaitu Panji Pagoda Darani, Ranjang Naga Kaisar Bintang, dan tongkat kerajaan Dishi, semuanya ditempatkan di sekitar puncak gunung, tersembunyi di dalam alam hampa, sehingga seluruh puncak dipenuhi cahaya warna-warni, 10.000 pancaran awan keberuntungan, dan 1.000 untayan energi yang membawa keberuntungan. Kini, di antara semua puncak murid sejati di Sekte Yuhua, yang tertinggi bukanlah lagi puncak Tiandu, melainkan puncak reinkarnasi. Setelah Fang Han kembali ke Sekte Yuhua, dia menggunakan kemampuan ilahi agung penarik gunung untuk mengangkat seluruh puncak reinkarnasinya. Kemudian, ia menggunakan dao penguasa bumi Kaisar Kuning untuk membentuknya kembali, membuat seluruh puncak gunung menjadi sangat kokoh dan menyatu dengan bumi. Di puncak gunung, dia bahkan membasuhnya berkali-kali dengan ki penguasa kayu, membuatnya dipenuhi bunga-bunga eksotis dan rumput langka di mana-mana, serta berlimpah ramuan roh. Energi spiritual di alam abadi sangat pekat, dan beberapa roh raksasa terbang berpatroli di mana-mana, menjadikannya benar-benar pemandangan para abadi. Energi spiritual alam abadi di dalam puncak reinkarnasi sudah tidak berbeda dengan alam abadi tingkat rendah. Bercocok tanam di dalamnya menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Banyak murid dari perkumpulan Jialan di alam tubuh daging telah berkultivasi hingga alam rahasia kemampuan ilahi di puncak reinkarnasi. Mereka naik dalam satu langkah, melampaui alam fana dan memiliki kekuatan sihir. Dalam beberapa hari ini, Fang Han menegakkan otoritasnya, langsung membunuh wakil ketua sekte dan membunuh semua murid yang ditanam oleh Hua Tiandu, membersihkan suasana kacau di Sekte Yuhua. Hal ini membuat seluruh Sekte Yuhua, dari atas hingga bawah, dengan ratusan ribu murid sekte luar dan murid sekte dalamnya, bersatu menjadi satu. Para murid sekte dalam dan sekte luar ini semuanya yakin. Fang Han telah memperoleh tubuh abadi dan bahkan telah bertarung melawan tetua agung. Semua ini adalah gambaran dari ketidakterkalahkan. Mengikutinya jelas merupakan pilihan yang tepat. Mereka hanya menunggu Fang Han membunuh Hua Tiandu, dan posisi ketua Sekte Yuhua pasti akan menjadi miliknya. Sementara itu, Jialan memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut orang-orang kepercayaan, memperluas masyarakat Jialan. Dengan memanfaatkan banyak pil obat dan harta karun sihir yang ditinggalkan oleh Fang Han, dia membantu beberapa murid setia di dalam masyarakat Jialan untuk mencapai alam rahasia kemampuan ilahi. Fang Han telah menjarah dan membunuh di mana-mana, dan dia tidak tahu berapa banyak iblis dan raksasa yang telah dia bunuh. Tingkat surga pil obat yang dia rampas jumlahnya tidak sedikit. Pil obat ini tidak berguna baginya, tetapi bagi murid-murid biasa, pil-pil ini sangat bagus. Jika dipikir-pikir, satu ramuan emas 9 lubang telah memungkinkan Fang Han untuk maju pesat, menembus ke alam rahasia kemampuan ilahi dalam sekejap. Saat banyak murid sedang berlatih di puncak reinkarnasi, di luar sana, gelombang fluktuasi spasial ditransmisikan. Sebuah terowongan ruang angkasa terbuka secara langsung, dan 2 orang melangkah keluar. Mereka adalah 2 tetua agung dari Sekte Yuhua, meskipun mereka bukanlah Deng Ao atau San Sihua, melainkan 2 orang lain yang telah memahami hukum ruang angkasa. Yang satu adalah seorang pria tua berbaju putih, dan yang lainnya tampak seperti seorang cendekiawan paruh baya. Wahai cendekiawan Haoran, lihatlah puncak reinkarnasi ini. Tata letaknya menyiratkan 9 istana dan 8 trigram, fenomena langit, yang menyembunyikan perubahan gunung, sungai, geografi, bintang, matahari, dan bulan di dalamnya. Bahkan seorang ahli dengan tubuh abadi pun belum tentu mendapatkan keuntungan jika mereka menerobos masuk secara paksa. Sekte Yuhua kita benar-benar telah menghasilkan seorang murid yang tangguh. Aku mendengar bahwa Fang Han, yang membangun puncak reinkarnasi ini, masih seorang murid di alam tubuh daging 4 tahun yang lalu. Mampu mencapai tingkat tubuh abadi secepat itu, kecepatan kultivasi seperti itu sangat langka sepanjang sejarah. Cendekiawan paruh baya itu berkata kepada lelaki tua berbaju putih. Tetua Tianhe, jangan lupa, Fang Han pernah mendapatkan diagram mata air kuning itu. Dalam diagram pegas kuning, waktu dapat dibalik. Mungkin 4 tahun berlatih setara dengan 400 atau 1000 tahun berlatih bagi orang lain, sulit untuk mengatakannya. Ini sepertinya tidak terlalu brilian. Jika dia benar-benar mencapai level ini dalam 7 tahun, saya khawatir bahkan reinkarnasi Taois Hong Meng pun tidak akan mampu melakukannya. Tetua Tianhe, lelaki tua berbaju putih, mengelus janggutnya.
Haha, Haoran, kamu salah. Tingkat kerusakan pada diagram pegas kuning membuat pembalikan waktu benar-benar mustahil. Selain itu, membalikan waktu membutuhkan sejumlah besar pil yang murni. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki itu 4 tahun lalu? Warisan diagram mata air kuning diwariskan kepadanya, dan berkah keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning juga menimpanya. Namun, sebelum memperoleh harta karun mata air kuning, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Porsi keberuntungan ini tidak cukup untuk memberinya pencapaian yang ia raih saat ini. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, anak ini ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan dan kekayaan yang besar. Cepat atau lambat, dia tidak akan lagi menjadi objek di kolam, dia sebanding dengan yang mulia abadi Linglong di masa lalu. Saya sangat penasaran ingin melihat seperti apa sebenarnya Fang Han ini, sampai-sampai melakukan hal seperti itu, menyerang dan membunuh wakil ketua sekte. Namun, ia telah membuat 3 orang suci Yuhua kita khawatir. Saya khawatir ia berada dalam bahaya besar kali ini. Dengan murid yang begitu berpengaruh, saya khawatir 3 orang suci Yuhua tidak akan mau berbuat apapun padanya. Lagi pula, dengan sedikit lebih banyak kultivasi, saya khawatir dia akan menjadi Feng Baiyu berikutnya. Feng Baiyu mulai berkultivasi hampir 10.000 tahun setelah kita, namun dia mampu maju dengan begitu cepat, dan dia masih memiliki potensi untuk terus melanjutkan. Namun kita telah mencapai titik di mana kita tidak dapat melangkah lebih jauh. Kecuali kita bisa menyeberang secara diam-diam ke alam abadi, kita hanya akan mati karena usia tua. Terlepas dari itu, kita selalu punya kesempatan. Bukankah bencana besar ras ilahi akan datang kali ini? Setiap kali terjadi bencana besar, variabel-variabel baru akan muncul. Kita mungkin bisa terlahir kembali melalui api dalam malapetaka besar dan menerobos alam kita lagi. Baiklah, kami keluar dari istana surgawi Yuhua hari ini untuk menyampaikan dekrit 3 orang suci, memerintahkan Fang Han untuk pergi ke istana surgawi Yuhua untuk membela diri. Apakah menurutmu Fang Han akan pergi ke istana surgawi Yuhua kali ini? Akankah dia secara langsung mengkhianati sekte tersebut? Seharusnya tidak. Sekalipun dia secara langsung mengkhianati sekte tersebut, bukankah dia akan membawa ke-4 artefak Dao tingkat tingginya bersamanya? Saat kedua tetua agung itu berbicara, mereka telah berhenti di atas puncak reinkarnasi. Seolah merasakan tekanan luar biasa dari kedua orang ini, sebuah pagoda besar tiba-tiba muncul dari puncak reinkarnasi. Pagoda itu setinggi 1000 sang, dengan ribuan ki sejati berbentuk naga berputar-putar di sekitarnya. Di dalamnya, jutaan iblis langit berdoa dengan samar-samar, dan inti emas dari Raja Iblis Langit yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di dalamnya. Siapa yang akan turun ke puncak reinkarnasi saya? 9 ahli raksasa abadi yang hebat terbang keluar dari pagoda 8 divisi, menatap kedua orang di depan mereka. Taoismu merasa sangat gugup. Dia sudah bisa melihat bahwa kedua orang ini adalah pengguna kekuatan tertinggi yang telah memahami hukum ruang angkasa, yang sangat menakutkan. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan di dalam pagoda 8 divisi, menggunakan teknik mental untuk merasakan keberadaan Fang Han. Pagoda 8 divisi, harta karun tertinggi klan naga? Dan kau telah menaklukkan 9 raksasa abadi yang hebat untuk dijadikan roh artefak? Taoismu? Taois Long? Dan Raja Dharma Jidu itu? Wanita tua Lulan? Tetua Tianhe dan Sarjana Haoran, kedua tetua agung sekte Yuhua ini, langsung mengenali mereka, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam terkejut. Kehebatan Fang Han sedemikian rupa sehingga ia mampu menaklukkan 9 raksasa besar secara langsung. Taoismu, sepertinya aku pernah melihatmu sekali 5.000 tahun yang lalu. Awalnya saya kira Anda tidak akan pernah bisa menembus ke tubuh abadi. Aku tidak menyangka kau akan berhasil menembusnya. Tetua Tianhe tertawa. Tetua Tianhe, tetua agung sekte Yuhua. Ekspresi Taois Mhu dan Taois Long berubah lagi. Kamu mau apa? Kami tidak menginginkan apapun. Kami di sini untuk mengantarkan pesanan. Di mana Fang Han? Panggil dia. Sekte Yuhua kami Dewan Tetua Agung menyampaikan dekrit 3 orang suci, memerintahkan Fang Han untuk memasuki istana surgawi Yuhua untuk membela diri. Cendekiawan Haoran berkata dengan santai. Meskipun pagoda 8 divisi itu sangat kuat, dia tidak takut padanya. Sesama penganut Taoisme, Fang Han tidak berada di puncak reinkarnasi. Taoismu berkata dengan tergesa-gesa. Benarkah? Dia tidak ada di sini? Kalau begitu, gunakan metode pengiriman pesan untuk memanggilnya kembali. Pagoda 8 bagian ini adalah harta karun yang mengikat kehidupannya, dan memiliki hubungan mental dengannya. Namun, sebelum dia kembali, Anda akan tetap berada di puncak reinkarnasi, termasuk ke-4 artefak Dao tingkat tinggi tersebut. Tetua Tianhe berkata, Fang Han telah melanggar peraturan sekte Yuhua kita dan harus membela diri. Jika dia menunda dan tidak kembali, kita harus kembali dan melapor kepada 3 orang suci, lalu menganggapnya sebagai pengkhianat, mengusirnya dari sekte, dan kemudian sekte Yuhua kita. Para tetua agung akan dikirim untuk membunuh anak ini. Tentu saja, kali ini Feng Baiyu juga akan dipanggil kembali untuk memimpin debat Fang Han.
Selama dia bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, sekte Yuhua kami pasti akan menanganinya secara adil. Banyak sekte besar yang mengamati kejadian ini. Saat Haoran Scholar berbicara, dia duduk di atas puncak reinkarnasi, menunggu dengan tenang. Dengan gerakan tubuh yang santai, dia menutup seluruh ruang. Sekte Yuhua memang merupakan sekte Dao abadi utama dengan sejarah puluhan ribu tahun. Kedua tetua agung ini sebenarnya masih hidup, mereka sudah terkenal bahkan sebelum kita lahir. Apakah informasi ini telah disampaikan kepada sesama penganut Taoisme, Fang Han? Rekan Taois Fang Han akan segera kembali. Di dalam pagoda 8 divisi, ke-9 raksasa itu bertukar pikiran ilahi. Kuburan kiamat. Fang Han, yang sedang menyerap berbagai ki bencana, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Pikirannya telah menerima fluktuasi yang ditransmisikan dari pagoda 8 divisi. Ada apa? Fang Han? Fang Qingsui juga berlatih di dalam diagram mata air kuning, dan semakin mendalami ilmunya. Di dalam diagram mata air kuning, Fang Han masih membakar pil obat untuk membalikkan waktu. Dalam beberapa jam, dia telah mengolah lahan untuk beberapa tahun. Baik itu Feng Yaoguang, Fang Qingsui, atau Fang Han sendiri, dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka semua telah membuat kemajuan pesat. Hukum ruang Fang Han menjadi lebih stabil, dan berbagai kemampuan ilahi menjadi semakin halus. Adapun Fang Qingsui, sudah jelas, setelah mendapatkan kota guntur dahsyat, kultivasinya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan Feng Yaoguang juga telah mencapai batas tubuh abadi, hanya selangkah lagi untuk memahami hukum ruang. Adapun Fang Han, dia menelusuri lebih dari 23.000 Dao Agung yang ada di dalam tubuhnya. Kuas kaisar manusia itu melayang tenang di dalam diagram mata air kuning, tanpa mengetahui apa yang sedang dihitungnya. Pagoda 8 divisi telah mengeluarkan peringatan. Kita harus segera kembali. Dewan Tetua Agung Sekte Yuhua ingin memanggilku ke kedalaman istana surgawi Yuhua untuk membela diri. Baiklah, mari kita pergi. Dengan kekuatan kita saat ini dan bantuan dari senior kaisar manusia, meskipun situasinya tidak menguntungkan, kita bisa lolos. Kata Fang Qingsui. Fang Han, nak, kau sungguh berani. Namun, jangan khawatir. Anda bersama Ratu Surgawi Ibu Listrik, yang penting bagi dunia agung Xuan Huang kita. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya apapun. Selain itu, Anda membayar saya 100 juta pil obat setiap hari, jadi tentu saja saya harus melindungi keselamatan Anda. Sekte Yuhua itu sekte jenis apa? Aku belum pernah mendengarnya. Kaisar manusia kuno menyatukan dunia, dan ratusan juta warga tidak diizinkan membentuk kelompok-kelompok terpisah. Kuas kaisar manusia itu menggores udara, dan ujung kuas itu benar-benar menembus celah pada diagram pegas kuning, membelahnya hingga terbuka. Kemudian, embusan angin mereda, dan badai ruang waktu berputar, langsung merobek jalan antara dunia agung Xuan Huang dan kuburan kiamat, membawa Fang Han dan melarikan diri ke dalamnya. Senior kaisar manusia, kumohon jangan tunjukkan dirimu dulu. Kakak senior, kau juga tidak menunjukkan dirimu. Tetaplah berada di dalam diagram pegas berwarna kuning. Izinkan saya melihat terlebih dahulu bagaimana sikap Sekte Yuhua terhadap saya. Ketika Fang Han bolak-balik melewati terowongan ruang waktu, dia berkata kepada Kaisar Manusia dan Fang Qingsui, menyuruh mereka bersembunyi di diagram mata air kuning terlebih dahulu. Fluktuasi spasial. Sangat dahsyat. Tepat pada saat itu, kedua tetua agung yang duduk di atas puncak reinkarnasi, Tetua Tianhe dan Sarjana Haoran, tiba-tiba gemetar. Mereka melihat terowongan ruang waktu terbuka, dan Fang Han berjalan keluar dari sana. Kau Fang Han? Si jenius, murid sekte Yuhua kita? Fang Han yang telah mencapai tubuh abadi, dan mengabaikan aturan, membunuh wakil ketua sekte. Yi Jianqiu dalam satu gerakan, menangkap dan menyegel dua wakil ketua sekte lainnya, Wang Daoling dan Chen Tianxia. Melihat Fang Han melangkah keluar dari terowongan ruang waktu, kedua tetua agung ini, Tetua Tianhe dan Cendekiawan Haoran, segera berdiri, memandang pemuda di hadapan mereka yang mengenakan jubah kuning, lengan bajunya yang lebar berkibar, berjalan seperti angin, dan melangkah di udara seolah-olah itu adalah tanah yang padat. Temperamen Fang Han saat ini seperti seorang immortal, matanya sangat jernih, tanpa sedikit pun jejak ki iblis. Jauh di dalam matanya, terdapat banyak misteri mengenai pemahaman Dao. Setiap orang yang menatap matanya dapat merasakan bahwa orang ini memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang hukum langit dan bumi serta Dao alam semesta. Memang benar, ini aku. Dua tetua agung, sungguh suatu kehormatan bagiku untuk datang dari kedalaman istana surgawi Yuhua. Awalnya aku sedang berkultivasi di tempat yang misterius, tetapi begitu menerima kabar ini, aku segera bergegas ke sini. Fang Han tersenyum dan bergerak santai, pagoda 8 divisi itu menyusut, berubah menjadi pagoda setinggi 9 inci yang perlahan terbang ke telapak tangannya dan menyatu dengan kulitnya. Kau telah memahami hukum ruang dan mencapai alam gua surga. Melihat Fang Han mengumpulkan pagoda 8 divisi, tubuh Sarjana Haoran tak kuasa menahan getaran, dan ekspresi tak percaya muncul di matanya.
Karena dia melihat bahwa saat daging dan darah Fang Han menampung pagoda 8 divisi, sebuah kekuatan spasial halus berfluktuasi. Setiap inci daging dan darah tampak seperti ruang independen, yang beroperasi sesuai hukum ruang. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan individu yang memiliki tubuh abadi. Selain itu, cendekiawan Haoran merasa bahwa penerapan hukum ruang oleh Fang Han sangat halus, sampai-sampai ia hampir tidak menyadarinya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa metode Fang Han dalam menerapkan hukum ruang bahkan lebih luar biasa daripada metodenya sendiri. Siapakah cendekiawan Haoran itu? Seorang tetua agung dari sekte Yuhua, tokoh senior yang telah terkenal ribuan tahun yang lalu. Dia telah mendalami hukum ruang selama bertahun-tahun, dan pemahaman serta penerapannya terhadap hukum ruang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dan sekarang, Fang Han benar-benar berada di atasnya, yang sulit ia percayai. Apa? Tetua Tianhe juga sangat terkejut. Dia menatap Fang Han, mengamatinya dari atas ke bawah, seolah ingin melihat isi hatinya. Dia juga tidak percaya bahwa Fang Han bisa memahami hukum ruang angkasa begitu saja. Seseorang harus menyadari bahwa di antara 1000 ahli yang telah mengembangkan tubuh abadi, sangat sedikit yang mampu memahami hukum ruang. Istana Bintang Wuji menyatukan dunia besar Wuji, dan murid-muridnya sebanyak awan, dengan inti emas yang umum seperti anjing. Ada banyak yang berada di tingkat pertama dan kedua alam rahasia panjang umur, tetapi sangat sedikit yang telah mencapai tingkat ketiga, alam gua surga. Sekte Yuhua, setelah puluhan ribu tahun akumulasi sejak kesengsaraan besar, hanya memiliki 50 atau 60 tetua agung di atas tingkat ketiga keabadian, dan itu pun dengan bantuan artefak Dao tingkat tertinggi seperti Istana Surgawi Yuhua yang dapat menggeser waktu. Itu benar. Setelah aku mengembangkan tubuh abadi, aku merenung dengan saksama. Ketika kesempatan itu tiba, aku mendapat pencerahan dan mengembangkan diri hingga tingkat ketiga alam rahasia panjang umur, memahami hukum ruang dan membentuk gua surga milikku sendiri. Kedua tetua agung itu tidak perlu terkejut. Karena 3 orang suci Yuhua telah mengeluarkan dekret 3 orang suci, tentu saja aku harus pergi untuk membela diri. Melihat kekaguman kedua tetua agung itu, Fang Han sangat puas, tetapi dia masih belum mengungkapkan kartu trufnya. Baik, rekan Taois Fang Han, mari kita memasuki kedalaman istana surgawi Yuhua. Tetua Tianhe dan cendekiawan Haoran terkejut sejenak, kemudian ekspresi mereka menjadi serius, dan mereka kembali tenang, berbicara kepada Fang Han dengan nada setara. Sebelumnya, betapapun luar biasa atau mengejutkannya Fang Han, di mata mereka, dia hanyalah seorang jenius. Murid, para tetua agung sekte Yuhua memandangnya hanya sebagai junior, tetapi sekarang, kultivasi Fang Han telah mencapai alam gua surga, dan dia telah memahami hukum ruang, menempatkannya pada kedudukan yang setara dengan mereka. Mereka memahami dalam hati mereka bahwa semua rasa superioritas telah lenyap. Keduanya segera mengubah panggilan mereka untuk Fang Han menjadi, sesama Taois, memperlakukannya sebagai setara. Perubahan ini berakar dari kekuatan. Fang Han merasakan lebih dalam dari sebelumnya bahwa semua senioritas, moralitas, hubungan antar manusia, dan filosofi sekolah dalam dunia kultivasi sebenarnya setipis kertas. Hanya kekuatanlah yang benar-benar tak terkalahkan. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh langit dan segala alam adalah langit, bumi, dan kebenaran. Jalan surgawi itu tanpa belas kasihan, segala sesuatu berubah seperti awan putih dan anjing abu-abu, hanya kekuatan yang abadi. 2 rekan Taois, silakan pimpin jalan. Saya telah berada di sekte Yuhua selama 7 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya memasuki istana surgawi Yuhua, jadi saya tidak familiar dengan tempat ini. Fang Han mengangguk. Tetua Tianhe dan cendekiawan Haoran segera melambaikan tangan mereka dan membawa Fang Han ke istana surgawi Yuhua. Saat terbang, cendekiawan Haoran dan tetua Tianhe tak kuasa menahan diri untuk berkomunikasi melalui pikiran ilahi. Bagaimana sebenarnya Fang Han ini? Berkultivasi? Dia baru saja kembali dari pelatihan di luar dan mencapai tubuh abadi, menyebabkan kehebohan di sekte. Sekarang, dia tiba-tiba menerobos lagi. Berapa banyak waktu telah berlalu? Dia sudah mengkultivasi hukum ruang. Jika ini menyebar ke dunia luar, itu akan mengguncang bumi. Jenius saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Memang benar. Dengan pemahaman hukum ruang ini, dia telah jauh meninggalkan Hua Tiandu. Meskipun Hua Tiandu telah menggunakan artefak abadi sekte Tai untuk mencapai puncak tubuh abadi, kemungkinan besar dia tidak akan menembusnya lagi setidaknya selama beberapa ribu, atau bahkan 10.000 tahun. Memahami hukum ruang angkasa pada umumnya tidak sulit, kita berdua adalah orang-orang yang telah melewatinya. Sekarang tampaknya dialah orang yang paling cocok untuk posisi pemimpin sekte Yuhua. Sayang sekali latar belakang Fang Han tidak bersih. Dia tidak sebersih Hua Tiandu. Dia telah berlatih di luar selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu apakah dia bersekongkol dengan iblis jahat. Bagaimanapun juga, begitu seseorang memahami ruang, mereka adalah eksistensi yang setara dengan kita para tetua agung, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi pemimpin sekte.
Itu tergantung pada apa yang dipikirkan oleh tiga orang suci. Ketiganya juga sangat menginginkan jatah sekte Tai untuk pergi ke alam abadi. Lagi pula, jika mereka pergi ke alam abadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan agung jalan abadi. Sulit untuk berkomentar tentang sekte Tai. Slot alam abadi mungkin menjadi godaan. Sekte Yuhua kita pasti tidak akan mempercayai sekte Tai. Apakah menurutmu Hua Tiandu mungkin bersekongkol dengan sekte Tai? Sulit untuk mengatakannya, tetapi bagaimanapun juga, Hua Tiandu jauh lebih dapat diandalkan daripada Fang Han. Lagi pula, Fang Han baru berada di sekte Yuhua kita selama 7 tahun. Itu terlalu aneh. Mari kita lihat bagaimana Fang Han ini membela diri di Aula Abadi Emas. Komunikasi antara kedua tetua itu diketahui oleh kuas Kaisar Manusia, yang memberitahu Fang Han, Hua Tiandu itu juga berada di Aula Abadi Emas di kedalaman Istana Surgawi Yuhua. Dia pasti ingin membunuhku. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau melawanku. Sekarang perjanjian 10 tahun telah berlalu 7 tahun, tersisa 3 tahun lagi. Tapi sekarang aku memiliki kuas Kaisar Manusia, bahkan Feng Bayu pun tidak bisa menghentikanku. Aku akan membunuh Hua Tiandu sepenuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan. Aku juga akan meringankan beban Yan Shuitian. Saat keinginan untuk membunuh muncul, aura tajam menyelimuti tubuh Fang Han, seolah-olah dewa iblis langit dan bumi keluar untuk menghancurkan dunia. Kedua tetua agung di depan tiba-tiba gemetar. Anak ini benar-benar tangguh. Aku khawatir dia telah mengembangkan niat membunuh. Tetapi di Aula Abadi Emas, dengan 3 orang suci yang menekannya dan banyak tetua agung yang hadir, bahkan jika pemimpin sekte Tai, Taois Hun Tian, datang, dia tidak dapat bertindak gegabah. Meskipun hukum ruang sangat kuat, seseorang tidak dapat bertindak sembarangan di tempat berdirinya sekte Yuhua kita. Cendekiawan Haoran tiba-tiba menoleh dan memperingatkan, Saudara Taois Fang Han, apakah kau telah mengembangkan niat membunuh? Tetapi begitu kau tiba di Aula Abadi Emas, kau hanya bisa membela diri, bukan bertindak. Jika tidak, jika kau memprovokasi kemarahan dahsyat 3 orang suci, bahkan ketua sekte Feng Bayu pun tidak akan mampu melindungimu. Begitu ya? Terima kasih atas niat baikmu, rekan Taois Haoran. Tentu saja aku akan menangani semuanya dengan semestinya. Dalam sekejap, mereka bertiga memasuki kedalaman istana surgawi Yuhua. Di mana-mana terdapat terowongan ruang waktu, seperti labirin. Pikiran ilahi Fang Han menyapu, dan dia menemukan bahwa bagian dalam artefak Dao tingkat tertinggi ini sangat luas, dengan banyak ruang dan dunia, seperti diagram mata air kuning dan kota guntur dahsyat. Di beberapa dunia misterius, Fang Han bahkan sesekali mendengar raungan dewa iblis. Tampaknya dewa iblis di antara iblis surgawi ditahan di dalam, serta beberapa binatang suci kuno yang sangat misterius. Sepertinya ada cukup banyak rahasia di kedalaman istana surgawi Yuhua ini. Akumulasi kekuatan dari sebuah sekolah besar memang tak terduga. Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya 3 orang suci Yuhua, Wang Kunlun, Chao Shinyang, dan Wu Mingkong, di Aula Abadi Emas. Ini adalah kali pertama Fang Han memasuki kedalaman istana surgawi Yuhua. Saudara Taois Fang Han, di depan adalah Aula Abadi Emas, tempat berdirinya sekte Yuhua kita. Sekarang semua tetua agung kita berada di dalam. Sebentar lagi, ketua sekte Feng Bayu juga akan kembali. Silakan masuk dan bela diri Anda. Berikan alasan atas tindakan Anda kali ini. Sang cendekiawan Haoran dan tetua Tianhe tiba di depan sebuah gerbang batu yang berat. Di gerbang batu itu, tertulis 3 huruf besar, Gerbang Abadi Emas. Sekte Yuhua sungguh bermulut besar. Abadi emas, emas, berarti abadi, abadi emas, berarti abadi keabadian. Para abadi seperti itu adalah tokoh yang tangguh bahkan di alam abadi. Meskipun mereka tidak sebaik Raja Langit, bagaimana sekte Yuhua mampu menyandang gelar seperti itu? Sungguh arogan. Kaisar manusia yang digambarkan dalam diagram mata air kuning itu mencibir berulang kali. Fang Han tidak berbicara. Dia memperhatikan saat cendekiawan Haoran dan tetua Tianhe mendorong gerbang batu kuno dan berat itu lalu masuk. Energi yang murni kuno menerjang mereka. Tinggi di langit, 3 matahari bintang kecil yang besar melayang di udara. Di sekitar matahari bintang itu, burung api gagak emas sepanjang ribuan mil mengepakkan sayapnya dan terbang. 3 orang suci, Fang Han telah dibawa. Begitu cendekiawan Haoran dan tetua Tianhe masuk, mereka berkata kepada 3 matahari kecil di langit, Fang Han sama sekali tidak melawan. Fang Han, kenapa kau tidak berlutut dan bertobat atas kejahatanmu? Kau telah membunuh 3 wakil ketua sekte Yuhua kami, dosamu sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Agung Aliran Iblis, kepala iblis kuno, pun tidak akan berani membunuh seorang wakil ketua sekte. Siapakah kau? Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah kepala iblis kuno itu, Kaisar Agung Mata Air Kuning? Saat Fang Han memasuki Aula Abadi Emas, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sebuah tangan besar mencengkeram dengan ganas. Di tengah tangan besar itu, muncul batu gerinda hitam dan putih, seolah ingin menghancurkan Fang Han menjadi bubuk. Seni yin yang hebat, batu asah besar yin yang.
Dialah Dewa Agung Pembunuh Iblis, Deng Ao, yang sedang duduk di atas gunung kristal yang murni, yang telah menyerang. Di samping Deng Ao berdiri Hua Tiandu. Pada saat ini, melihat Fang Han masuk, Hua Tiandu menatapnya dengan tatapan puas, seolah-olah rencananya telah berhasil. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, sosoknya tinggi dan tegap, tampak angkuh dan tak terkalahkan. Dewa Pembasmi Iblis, Deng Ao menyerang saat Fang Han masuk, tepatnya untuk menyelesaikan dendam lama. Di puncak reinkarnasi, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi sekarang, dia bergerak. Jika Fang Han melawan balik, itu akan menjadi tanda penghinaan besar. Dia berada dalam posisi tak terkalahkan. Di Aula Abadi Emas, tempat itu adalah tempat para tetua agung berkumpul untuk bertemu dan memberi restu kepada para murid. Sebagai seorang murid, seseorang sama sekali tidak boleh bertindak. Bertindak berarti kutukan abadi. Deng Ao, kau sedang mencari kematian. Siapa sangka Fang Han sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba, dia menyerang dengan telapak tangannya. Gas beracun menyebar di udara, dan untaian naga beracun memadat membentuk wujud. Raja Iblis Racun Agung merong tanpa henti, merobek ruang angkasa dan menyerang Deng Ao secara langsung. Seni toksin yang luar biasa. Tetua Agung, Dewa Abadi Pembasmi Iblis, Deng Ao, menyerang begitu dia muncul, ingin menekan Fang Han di dalam Aula Abadi Emas. Namun, dia tidak menyangka Fang Han sebenarnya seganas ini, bahkan lebih kejam dari serangannya sendiri, langsung melepaskan seni racun agung, terkuat untuk meracuni Deng Ao sampai mati hidup-hidup. Sekarang setelah Fang Han mencapai alam gua surga, kekuatan dari 3.000 dao agungnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi, seni racun agung masih berada di peringkat pertama. Ki sejati racun, yang dipadatkan oleh selir surgawi Wumo, setelah menelan 7 bodhisattva agung dan berubah menjadi Raja Iblis Racun Agung, sudah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para ahli biasa, ketika mempelajari seni racun agung, akan menjadi manusia racun. Selir surgawi Wumo hanya berhasil mencapai prestasi utama karena ia memiliki fisik khusus dari ras dewa. Untungnya, Fang Han memiliki jimat Buddha Raja Duniawi yang bebas, sehingga dia sama sekali tidak takut pada racun. Dengan demikian, dia menggunakan seni racun agung dengan keterampilan supranatural, mampu memurnikan semua racun di dunia. Energi sejati racun melonjak keluar seperti gelombang pasang. Di sekitar Raja Iblis Racun Agung, naga-naga racun melingkar, dan bahkan bayangan binatang suci beracun kuno yang telah lama punah muncul, seperti Han Xian, Ping Jiao, jimat racun, dan sebagainya. Ketika selir surgawi Wumo pertama kali mengkultivasi seni racun agung, dia telah mengumpulkan entah berapa banyak jenis racun, dan bahkan beberapa binatang buas beracun kuno dari alam abadi. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya ki sejati ini, ia bisa menghancurkan segala sesuatu dan mengubah langit dan bumi menjadi nanah. Seni yin yang agung awalnya berada jauh di atas seni racun agung, tetapi sekarang, ia runtuh sedikit demi sedikit di bawah seni racun agung, ambruk sedikit demi sedikit. Cakram penggiling yin yang agung, itu, begitu menyentuh seni racun agung, langsung hancur. Cakram penggiling di atasnya penuh dengan lubang, meleleh seketika, dan kehilangan bentuknya. Deng Ao membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya sangat pucat, sepertinya mananya telah rusak, dan dia telah menderita luka. Ki sejati racun seketika menghancurkan seni yin yang agung, mengikis cakram penggiling yin yang agung, dan terus menyerang Deng Ao, sambil juga menyelimuti Hua Tiandu, dengan maksud untuk meracuni kedua orang ini hingga mati sepenuhnya. Dewa Pembasmi Iblis Deng Ao, pada saat ini, menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kultivasinya juga mendalam, dan dia mengenali teknik iblis dari seni racun agung yang menakutkan langit. Berhenti! Tepat ketika ki sejati racun yang sangat besar itu, naga-naga racun, dan Raja Iblis Racun Agung hendak menyelimuti Deng Ao dan Hua Tiandu, seberkas cahaya kristal meledak turun dari langit. Bukan 3 orang suci Yuhua yang menyerang, melainkan seberkas cahaya kristal yang tiba-tiba muncul. Di dalam cahaya kristal itu, muncul bayangan cermin. Cermin ini berlapis-lapis, diukir dengan teks-teks kuno, dan kebenaran moralitas, misteri para abadi, serta cara kerja kosmos semuanya ada di dalamnya. Cermin Kaisar Surgawi. Ketika Fang Han melihatnya, seni racun agungnya merasakan guncangan. Cahaya cermin yang dipancarkan oleh cermin Kaisar Surgawi menembus lapis demi lapis, benar-benar membungkus seni racun agung dan memaksanya mundur dengan ganas. Namun, cahaya cermin dari cermin Kaisar Surgawi itu, yang pada awalnya mampu melarutkan segala sesuatu, tetap gagal melelehkan ki sejati dari seni racun agung. Toksin, menarik diri, memadat menjadi jimat beracun. Melihat situasi ini, Fang Han buru-buru mundur. Semua ki racun yang berhamburan ditarik kembali, dan tetap berubah menjadi jimat racun agung. Pada saat yang sama, tubuhnya terangkat ke atas, dan sebuah gua surga yang membentang 1000 mil melindunginya di dalamnya, sementara ia melompat di antara banyak ruang paralel. Tidak seorang pun dapat melacak posisinya, yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang hukum ruang.
Pemimpin sekte tertinggi. Murid Fang Han memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah melepaskan gua surganya, Fang Han berdiri di dalamnya dan berbicara kepada cermin Kaisar Surgawi itu. Dari balik cermin Kaisar Surgawi, keluarlah seorang pemuda dengan semangat tinggi, alis terangkat, dan aura seolah menguasai 4 lautan, meremehkan segalanya, dan mengendalikan masa depan. Dia adalah pemimpin sekte tertinggi sekte Yuhua, Feng Baiyu, pemilik cermin Kaisar Surgawi. Fang Han, kau benar-benar telah mengembangkan gua surgamu sendiri dan mencapai alam gua surga. Begitu Feng Baiyu muncul dan menatap Fang Han, secercah keterkejutan terlihat di ekspresinya. Matanya memancarkan cahaya tajam, seolah ingin menembus Fang Han sepenuhnya. Kalimat dari Feng Baiyu ini langsung memicu kehebohan. Banyak tetua agung yang hadir juga tidak buta. Melihat gua surga Fang Han, mereka semua cukup terkejut, wajah dan ekspresi mereka berubah-ubah saat pikiran ilahi mereka yang kuat berkomunikasi. Hukum ruang angkasa? Ini adalah alam gua surga, tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur. Sungguh, ini adalah gua surga yang asli. Penerapan hukum ruangnya sangat luar biasa. Gua surga yang begitu kokoh ini bahkan memiliki jejak prototipe sebuah dunia. Konon, setelah menguasai seni 5 elemen agung, 5 elemen energi asal, Qi, di dalam gua surga berubah secara timbal balik yang dapat menghasilkan elemen tanah, air, api, dan angin. Itulah awal dari dunia sejati. Mereka yang telah menguasai seni 5 elemen agung dapat lebih baik mengkonsolidasikan dan menyempurnakan dunia gua surga mereka sendiri dan memiliki peluang lebih baik untuk berkultivasi hingga tingkat keempat keabadian. Beberapa hari yang lalu, Fang Han baru berada di tingkat kultivasi tubuh abadi. Bagaimana dia bisa mencapai alam gua surga begitu cepat? Alam gua surga, yang mulai memahami hukum, benar-benar melangkah ke jalan mengejar Dao surgawi. Fang Han ini berkultivasi lebih cepat daripada Feng Baiyu. Dia telah sepenuhnya melampaui Hua Tiandu. Terlebih lagi, seni racun agung yang baru saja dia lepaskan benar-benar terlalu menakutkan. Bagaimana tepatnya seni itu dikembangkan? Fang Han telah mencapai alam gua surga, statusnya sudah setara dengan tetua agung. Dia jelas merupakan kekuatan utama sekte Yuhua kita. Aku penasaran apakah 3 orang suci Yuhua akan mengubah niat awal mereka? Hua Tiandu juga dianggap sebagai talenta yang brilian, tetapi dibandingkan dengan Fang Han saat ini, dia bukan apa-apa. Memang benar demikian. Seorang ahli dari alam gua surga adalah fondasi sejati sebuah sekolah. Sekarang, Fang Han bahkan dapat membantu kita memadatkan istana surgawi Yuhua. Dan bukan hanya itu, lihatlah Fang Han di gua surga, ki primordial alam abadi yang dia telan jauh lebih banyak daripada kita. Jumlah pil yang murni yang dia padatkan setiap hari sangat besar. Setelah mencapai alam gua surga, dia pasti menggunakan artefak Dao tingkat tertinggi, diagram mata air kuning, dengan lebih terampil lagi. Bahkan 3 orang suci Yuhua, yang tinggal di bintang-bintang di langit, menghela napas kaget, seolah-olah mereka terkejut bahwa sosok dari alam gua surga benar-benar muncul di antara murid-murid sekte Yuhua. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin si brengsek Fang Han ini bisa melampauku? Saat ini Hua Tiandu jatuh dari surga ke neraka. Melihat Fang Han, yang telah berkultivasi hingga alam gua surga, emosinya sangat tidak terkendali, hatinya kacau, dia sangat terkejut, dan giginya gemetar. Dia tidak lagi memiliki sikap menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur seperti sebelumnya. Si kepala iblis kecil ini, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Dan baru beberapa hari, namun pemahamannya tentang hukum ruang bahkan lebih dalam daripada pemahamanku. Wajah dewa pembasmi iblis Deng Ao juga tampak dingin, dan San Sihua pun tiba-tiba berdiri. Sekarang, keunggulan mereka di realm atas Fang Han telah hilang. Setiap sekolah ingin menerima seorang ahli dari alam gua surga. Mereka semua adalah tetua agung. Bahkan sekolah besar seperti Istana Bintang Wuji pun tidak terkecuali. Sekolah raksasa seperti Istana Bintang Wuji memiliki inti emas sebanyak bulu sapi, raksasa abadi berkeliaran di mana-mana, dan tidak kekurangan individu kuat dengan tubuh abadi, tetapi para ahli dari alam gua surga tetaplah tetua agung dan sangat langka. Apalagi dunia agung Xuan Huang. Fang Han, meskipun kau telah berkultivasi hingga alam gua surga, kau tidak bisa bersikap begitu kasar. Menyerang tetua agung di aula abadi emas tidak dapat diterima. Ini menantang martabat sekte Yuhua kita. Feng Baiyu menatap Fang Han cukup lama sebelum tiba-tiba berkata perlahan. Sungguh, Fang Han, kau bajingan. Di luar gerbang gunung sekte Yuhua, kau berani menyerang dan membunuh wakil ketua sekte. 3 orang suci Yuhua dari sekolah kami, berdasarkan hati yang penuh belas kasih, membiarkanmu memasuki aula abadi emas untuk membela diri, namun kau masih begitu tidak berubah dalam sifat iblismu. Sebaliknya, kau menyerang tetua agung. Kau pantas mati. Semuanya, cabut diagram mata air kuning bajingan ini, hapus kemampuan ilahinya, dan hancurkan gua surganya. Mendengar Feng Baiyu mengatakan ini, San Sihua juga meraung histeris. Muridnya Guru Ruizi meninggal di tangan Fang Han, jadi wajar saja jika dia harus membunuh Fang Han untuk melampiaskan kebenciannya.
Terlebih lagi, dia mendukung Hua Tiandu, dan hari ini, bagaimanapun juga, Fang Han terlalu sombong. Fang Han, ini adalah aula abadi emas, kau seharusnya tidak terlalu sombong. Sekte Yuhua kita memiliki aturan, tidak seperti jalan iblis. Pola pikirmu sudah seperti jalan iblis, bukan jalan abadi. Apakah kau pikir karena kau telah memasuki alam gua surga, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Seorang tetua agung konservatif yang telah memahami hukum waktu juga tidak tahan dengan kesombongan Fang Han dan menunjukkan kesalahannya dengan mengerutkan kening. Semuanya, semakin tinggi kemampuan ilahi dan tingkat alam si bajingan ini, semakin serius bahayanya. Sekarang dia berada di istana surgawi Yuhua, mari kita semua menyerang bersama untuk menundukkan iblis ini dan mengalahkannya. Deng Ao juga meraung. Tetua Agung, saya mendengar desas-desus di sekte Tai bahwa si kepala iblis kecil ini, Fang Han, telah membelot ke Xu Siwi dari Aula Yama. Mereka berdua sedang membahas cara membuka perbendaharaan mata air kuning. Setelah Xu Siwi menantang Ying Xiantian, jika dia berhasil, dia akan menjadi pemimpin jalan iblis, dan kemudian membuka perbendaharaan diagram mata air kuning untuk menggulingkan dao abadi kita. Hua Tiandu tiba-tiba bersiul panjang dan berkata, Hua Tiandu, Deng Ao, apakah kalian mencari kematian? Kalian benar-benar berani menyemburkan darah dan memfitnahku. Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh kalian? Fang Han tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak, gua surga miliknya mulai beroperasi, dan fluktuasi ruang muncul di depan Hua Tiandu dan Deng Ao. Sebuah kepalan tangan besar muncul. Kepalan tangan ini memiliki 5 jari yang terkepal erat, itu sebenarnya adalah tinju Raja Tirani. 2 pukulan dilayangkan, mewakili kekuatan tirani dan kekuatan kekuasaan raja. Kepalan tangan yang bergemuruh menghancurkan segalanya hingga lulu lantak, memaksa segalanya tunduk. 3000 Dao Agung, seni tirani Raja Agung. Fang Han, hentikan sekarang. Aku akan benar-benar bertindak dan menindasmu. Feng Bayu mengerutkan kening. Cermin Kaisar Surgawi berputar, menghancurkan seni tirani Raja Agung milik Fang Han. Aku masih pemimpin tertinggi sekte Yuhua, dan aku yang memimpin semua urusan. Kau tidak boleh terlalu lancang di aula abadi emas ini. Aku akan membedakan yang benar dari yang salah, dan 3 orang suci juga dapat mengambil keputusan. Fang Han, jika kau terus menyerang seperti ini, kau benar-benar akan berada di luar jangkauan penebusan. Ini adalah tempat sekte Yuhua mengadili perkara, tempat kejayaan sekte Yuhua selama puluhan ribu tahun berada. Bukan di luar istana surgawi Yuhua tempat kau dapat bertindak sembrono. Hentikan sekarang. Fang Han, ini bukan tempat untukmu menyerang. 3 orang suci sedang mengawasi dari langit. Kedua tetua agung, Tianhe dan Haoran, juga mengatakan hal yang sama. Dasar bocah nakal, kau masih berani berkeliaran di sini. Wajah Deng Ao tampak garang. Lalu kenapa kalau aku menyerang? Lalu kenapa kalau aku mengamuk di sini? Deng Ao, aku sudah bilang, menyentuh Fang Han sama saja dengan menyentuh kursi ini. Kalian semua mencari kematian. Tepat pada saat ini, sebuah suara tajam dan agung terdengar dari alam Faid di samping Fang Han. Fang Qingsui melangkah keluar dari sana. Di tangannya, ia memegang kotak guntur yang dahsyat, menatap rendah dewa pembasmi iblis Deng Ao, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan, seolah-olah jurang antara Deng Ao dan dirinya sebesar jurang antara manusia biasa dan dewa. Kau melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik, mengapa kami tidak bisa menyerang? Fang Han sedang membersihkan sekte untuk sekte Yuhua kita, menyatukan semua murid sekte Yuhua. Ini adalah kontribusi yang besar. Jika tidak, biarkan Hua Tiandu menanam orang-orang dari yang disebut aliansi Tiandu, biarkan badut-badut dari luar wilayah yang tidak setia kepada sekte Yuhua membuat sekte kita kotor dan berasap, biarkan mereka menindas murid sekte dalam dan murid sejati kita, biarkan ratusan ribu murid sekte dalam dan sekte luar Yuhua merasa tidak berdaya. Dapatkah kelompok orang ini membawa sekte Yuhua kita maju? Fang Han dibawa ke sekte ini oleh tempat duduk ini 4 tahun yang lalu. Apa yang diberikan sekte Yuhua kepadanya? Apa yang dia berikan kepada sekte Yuhua? Dia membunuh Guru Ruizi. Itu adalah duel yang adil, hidup dan mati berbicara dengan kekuatan. Guru Ruizi tidak sehebat yang lain dan mati, dia pantas mendapatkannya. Dia membunuh Yi Jianqiu yang tidak berguna yang potensinya telah habis, itu dipaksa olehmu. Tetapi dia juga membiarkan hukuman surgawi yang lebih potensial untuk mencapai tubuh abadi. Kalian sendiri yang menimbang kebaikan dan keburukannya. Semua ini dipaksakan olehmu. Kau tidak pernah menganggap Fang Han sebagai anggota sekte Yuhua kami, menyebutnya kepala iblis, menyebutnya orang hina. Apakah semua anggota keluarga Fangku adalah kepala iblis? Apakah mereka semua orang hina? Ada sebuah pepatah di dunia sekuler, jika seorang penguasa memperlakukan para menterinya seperti tangan dan kakinya sendiri, para menteri akan memperlakukan penguasa itu seperti hati dan perut mereka sendiri. Jika seorang penguasa memperlakukan para menterinya seperti kotoran dan sawi, para menteri akan memperlakukan penguasa itu seperti musuh bebuyutan. Memperlakukan murid-murid seperti ini, namun masih berhayal untuk menjadi sekte nomor 1 dari Dao Abadi? Deng Ao, San Sihua,
kalian tidak memahami akal sehat, tidak membedakan yang benar dari yang salah, dan hanya mendengarkan satu pihak. Ini adalah ketidakbijaksanaan. Kalian iri terhadap bakat, serakah akan harta benda, dan memfitnah murid. Ini adalah ketidakmoralan. Kalian bersekongkol dengan orang luar, menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik, dan menindas orang lain dengan kekuasaan. Ini adalah ketidakmaluan. Orang-orang yang tidak bijaksana, tidak bermoral, dan tidak tahu malu seperti kalian, kebajikan dan kemampuan apa yang kalian miliki untuk menjadi tetua agung sekte Yuhua kami? Fang Qingsui. Pupil mata Feng Bayu menyempit. Di aula abadi emas, banyak tetua agung juga terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Qingsui berada tepat di samping Fang Han. Mendengar ucapan Fang Qingsui, ekspresi Deng Ao dan San Sihua berubah-ubah antara terang dan gelap. Mereka menatap 3 matahari yang menyala-nyala di langit dan meraung dengan ganas, lancang. Fang Qingsui, berani-beraninya kau melindungi kepala iblis. Fang Han dan memfitnah tetua agung di aula abadi emas istana surgawi Yuhua? Hatimu pantas dihukum. Kami memohon kepada ketua sekte untuk menghukummu agar menegakkan aturan sekte Yuhua kami. Deng Ao, San Sihua, bagus, bagus, bagus. Otoritas yang begitu besar. Apakah kalian telah menjadi tetua agung begitu lama sehingga hidup kalian selama bertahun-tahun menjadi sia-sia? Kalian ingin bertindak sesuai aturan sekte, bukan? Nah, menurut aturan sekte Yuhua, begitu seseorang mencapai tingkat ketiga keabadian, alam gua surga, tanpa mengkhianati sekte, ia menjadi tetua agung sekte Yuhua kita, pilar sekte kita, talenta sejati. Fang Han sudah menjadi pembangkit tenaga di alam gua surga yang telah memahami hukum ruang. Bolehkah saya bertanya kepada kalian, para tetua agung, apakah Fang Han sudah menjadi tetua agung sekte Yuhua kita? Ini, menurut aturan sekte, memang demikian adanya, kata tetua Tianhe. Fang Han membunuh wakil ketua sekte, niat membunuhnya sangat kuat, dan dia sudah jatuh ke jalan iblis. Lebih jauh lagi, aku mendapat kabar dari sekte Tai bahwa Fang Han bersekongkol dengan Xu Siwi dari sekte iblis mata air kuning, berusaha untuk menggulingkan jalan keabadian sekte Yuhua kita. Bagaimana mungkin dia layak menjadi tetua agung? Hua Tiandu berdiri dan berkata dengan lantang. Sungguh lelucon. Jika kau ingin menghukum seseorang, kau selalu bisa menemukan alasan. Hua Tiandu, berani-beraninya kau memprovokasi perselisihan di depanku? Niat membunuh yang besar, katamu. San Sihua, Deng Ao, jumlah orang yang kau bunuh ribuan kali lipat dari Fang Han. Niat membunuh yang besar? Niat membunuhku bahkan lebih besar. Di zaman kuno, aku tidak tahu berapa banyak dewa abadi yang telah kubunuh. Apakah itu membuatku menjadi kepala iblis juga? Fang Qingsui mencibir dan melanjutkan, Hua Tiandu, apakah kau punya bukti bahwa Fang Han bersekongkol dengan jalan iblis? Tidak, tetapi ini dihitung oleh pemimpin sekte Grand Chaos Heaven dari sekte Tai menggunakan sihir Taois agung tertinggi. Oh, sekte Tai, surga kekacauan agung, perhitungan, mengesankan. Semua orang di sini adalah tokoh legendaris dan mitos yang telah menyentuh jejak hukum Dao surgawi. Silakan, hitung dan lihat apakah Anda dapat menyimpulkan informasi apapun tentang Fang Han. Fang Qingsui mencibir. Beberapa tetua agung di aula keabadian emas di atas tingkat keempat keabadian memusatkan pikiran mereka dan menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menghitung. Sesaat kemudian, mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi getir. Semuanya, jangan buang-buang mana kalian. Ketika aku berada di dunia besar Wuji, Yang Mulia Iblis Senior Ciwan sendiri mengatakan bahwa dia tidak dapat menghitung informasi tentangku, kata Fang Han. Oh, jadi begitu. Bahkan Yang Mulia Iblis Ciwan pun tidak bisa menghitungnya, padahal dia adalah kultivator kuno setidaknya tingkat ke-10 keabadian. Kaisar tertinggi surga dari sekte Tai belum tentu lebih kuat darinya. Para tetua agung merasa lega. Apakah kalian mendengar itu? Bahkan jika kaisar tertinggi surga dari sekte Tai bertindak sendiri, dia tidak bisa memperhitungkannya, apalagi hanya surga kekacauan agung. Lebih jauh lagi, Fang Han bersekongkol dengan Xu Siwi? Apakah kalian para tetua berpikir itu mungkin? Ketika Yang Mulia Abadi Linglong merayakan ulang tahunnya yang ke-4000, dia secara pribadi menjanjikan Fang Han posisi wakil ketua sekte. Jika Fang Han ingin mengkhianati sekte, apakah dia akan membelot ke Xu Siwi? Apakah kalian berpikir Xu Siwi lebih kuat dari Yang Mulia Abadi Linglong? Kesetiaan Fang Han kepada sekte kita dapat dilihat dari ini. Jadi, Hua Tiandu, kau berbohong. Apa motifmu bersekongkol secara terang-terangan dengan sekte Tai untuk menjebak sekte Yuhua kami? Tetua Agung Fang Han? Dan kau, Deng Ao, San Sihua. Kalian berdua tidak hanya bersekongkol dengan Hua Tiandu untuk memfitnah dan menjebak Fang Han, tetapi juga secara terang-terangan memfitnahku, sekte Yuhua Tetua Agung Fang Qingsui, sebagai salah satu dari jalur iblis. Fang Qingsui berteriak tajam. Di ruang di sekitarnya, guntur yang pekat melingkar, seolah mampu mengendalikan guntur langit dan bumi, tak terkalahkan. Guntur yang cepat dan angin yang dahsyat, tak tertandingi dalam keganasannya, melaksanakan hukuman langit dan bumi, menghukum kejahatan langit dan bumi.
Dia awalnya menampilkan keagungan ibu listrik surgawi, pemimpin para raja surgawi di alam abadi di masa lalu. Lalu, dia mengucapkan beberapa kata dengan nada dingin yang menusuk, mungkinkah kau bersekongkol dengan sekte Tai untuk mencoba menggulingkan sekte Yuhua kami dan menyatukan jalur keabadian dunia Agung Xuan Huang? Kejahatanmu layak dihukum mati. Sambil berbicara, dia tidak berhenti. Menggerakkan tubuhnya, sebuah gua surga yang sangat besar tertanam di ruang angkasa. Di dalam gua surga ini, yang membentang ribuan mil, kota guntur yang dahsyat bergetar, dan sebuah meriam perunggu kuno perlahan muncul dari tengah kota. Itu adalah meriam guntur kuno abadi, yang bermaksud membunuh Deng Ao dan yang lainnya dengan satu serangan. Banyak tetua agung yang hadir gempar. Kata-kata Fang Qingsui mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kultivasi Fang Qingsui. Melihat kemunculan meriam petir kuno abadi itu, bahkan ekspresi Feng Bayu pun berubah. Gua surga. Fang Qingsui benar-benar telah menembus ke alam gua surga. Itu adalah kota guntur dahsyat, artefak Dao tingkat tertinggi yang bahkan lebih tua dari seluruh istana surgawi Yuhua, dibangun dari batu guntur roh abadi dari alam abadi. Itu hampir merupakan eksistensi yang mendekati artefak abadi. Itu adalah harta karun sihir dari ibu listrik raja surgawi dari alam abadi di zaman kuno. Aku tidak menyangka Fang Qingsui telah memperoleh harta karun sihir ini. Aku khawatir sangat sedikit orang yang dapat melukainya. Dewa pembasmi iblis Deng Ao, San Sihua, dan Hua Tiandu semuanya pucat pasi. Banyak tetua agung yang hadir dan mendukung Hua Tiandu juga merasa gelisah. Tak seorang pun menyangka Fang Qingsui akan begitu membela Fang Han, hingga kekuatan mereka berdua meningkat begitu cepat ke tingkat ketiga keabadian yang menakutkan, alam gua surga. Terlebih lagi, Fang Qingsui telah memperoleh artefak Dao tingkat tertinggi miliknya sendiri, kota guntur dahsyat. Jika sebuah alam gua surga Fang Han masih berada di bawah tekanan kelompok tetua agung, dan jika ditambah satu lagi yang juga berada di alam gua surga dan telah memperoleh kota guntur dahsyat, hasilnya akan sangat berbeda. Jika keduanya bergabung, kelompok tetua agung sekte Yuhua akan memiliki 3 poin yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi, tidak semua tetua agung berpihak pada Hua Tiandu. Jika kedua jenius ini para murid dibuang, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte Yuhua. Sekarang, bobot Fang Qingsui dan Fang Han lebih dari 100 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, semua orang tahu kekuatan meriam petir kuno abadi milik Fang Qingsui. Meriam itu dapat menembus segalanya dan menghukum langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Bahkan jika Fang Qingsui dikabarkan sebagai reinkarnasi ibu petir, mustahil baginya untuk memiliki keberuntungan sebesar ini untuk berkembang begitu cepat. Aku baru saja mencapai tubuh abadi, dan mereka berkembang begitu cepat. Apakah surga tidak mentolerirku, Hua Tiandu? Tidak. Aku, Hua Tiandu, adalah kesayangan sejati surga. Aku tidak akan berdamai. Melihat pemandangan ini, hati Hua Tiandu menjadi sangat dingin, tenggelam ke dalam lautan tanpa dasar. Sebuah pikiran gila dan jahat muncul dari lubuk hatinya. Fang Han, aku ingin kau mati. Fang Qingsui, aku juga ingin kau mati. Kalian berdua harus mati. Jika aku tahu ini, aku pasti sudah membelot sepenuhnya ke Kaisar Langit Tertinggi dan memintanya untuk melakukan hukum agung transfer jiwa dan pembalikan jiwa untuk mengirimku ke alam abadi untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Maka, aku pasti tidak akan seperti ini sekarang. Melihat kekuatan Fang Han dan Fang Qingsui saat ini, Hua Tiandu menjadi sangat dingin, tetapi ia menjadi semakin kesal dan pikirannya menjadi gelap. Sebuah konspirasi yang mengejutkan muncul di lubuk hatinya. Berhenti! Tepat saat itu, 3 aliran mana yang sangat besar turun dari bintang-bintang di langit yang sangat tinggi. Di dalam 3 awan cahaya berbentuk teratai, masing-masing membentang seluas 10.000 hektar, duduk 3 ahli. Mereka semua mengenakan mahkota tinggi dan jubah kuno, dengan penampilan yang anggun. Di atas kepala mereka, aliran Ki murni membentuk 5 gelombang, setiap gelombang seperti sungai panjang yang bergelombang, menembus jauh ke alam kekosongan, tampak seperti sungai panjang air kelupaan. Di sungai panjang itu, bunga-bunga emas mengapung. 3 orang suci Hua, 3 orang dengan status tertinggi, Wang Kunlun, Zhao Shenyang, dan Wu Mingkong. Fang Qingsui, kau benar-benar telah mencapai alam gua surga begitu cepat, dan memperoleh harta sihir pribadimu sebelumnya, kota guntur dahsyat. Meriam guntur kuno abadi itu memiliki kekuatan besar, jangan mudah menggunakannya di dalam gua surga sekte Yuhua. Bagaimanapun, kau masih anggota sekte Yuhua, identitasmu adalah murid sekte Yuhua kami, dan statusmu berbeda dari siapapun. Jangan ikut campur dalam masalah Fang Han kali ini. Jika kau ikut campur, sekte Yuhua kami akan semakin kacau. Seorang pria berkata. Pria ini adalah Zhao Shenyang, salah satu dari 3 orang suci Yuhua, yang mananya tidak kalah dengan pemimpin sekte Grand Chaos Heaven dari sekte Tai. 3 orang suci, Fang Han adalah anggota keluarga Fangku. Mengapa aku tidak bisa ikut campur? Fang Han dijebak karena mengkhianati sekte. Mengapa aku tidak bisa ikut campur?
Fang Qingsui menatap Zhao Shenyang, nadanya sedikit melunak, bagaimanapun, kekuatan pihak lain saat ini lebih kuat darinya. Namun, kata-katanya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Fang Han setia kepada Sekte Yuhua, namun dia dijebak seperti ini sekarang. Apakah ini aturan Sekte Yuhua? Dia setia pada Sekte Yuhua? Itu hanya omong kosong. Dia menyerang dan membunuh wakil ketua Sekte, dan di Sekte Yuhua kita, membunuh orang, bahkan berani bertindak di Aula Abadi Emas. Apakah itu yang disebut kesetiaan? Wajah Hua Tiandu tiba-tiba tenang, dan dia berkata dengan nada aneh, dia bersekongkol dengan Shu Siwi dari Sekte Iblis Mata Air Kuning, Sekte Tai sudah menyelidikinya. Apakah ini juga disebut kesetiaan? Senior, Sekte Tai, Sang Penguasa Agung Surga, secara khusus meminta saya untuk melapor kepada 3 orang suci. Masalah ini menyangkut urusan besar alam abadi. Saya meminta 3 orang suci untuk berpikir 2 kali. Hua Tiandu dengan lantang meneriakkan kata-kata seperti, Sekte Tai, dan alam abadi, dan matanya berkedip saat dia menatap ketiga orang di langit. Hua Tiandu, aku tidak akan banyak bicara denganmu. Aku punya taruhan 10 tahun denganmu, tapi sekarang sepertinya harus dipercepat. Mari kita selesaikan masalah ini sepenuhnya di sini, di Aula Abadi Emas Sekte Yuhua, bagaimana? Kau tidak perlu menghindar. Kukatakan padamu, jika kau melawanku sekarang, kau masih punya kesempatan. Jika kau menunggu beberapa tahun sampai perjanjian 10 tahun itu tiba, kultivasiku akan mencapai batasnya, dan aku pasti akan menguasai hukum waktu, bahkan alam penciptaan. Pada saat itu, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali. Fang Han tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Hua Tiandu. Fang Han, karena Fang Qingsui melindungimu, masalah hari ini bukan tidak mungkin diselesaikan, tetapi jangan menimbulkan kekacauan di dalam Sekte Yuhua. Jika tidak, sebagai pemimpin sekte tertinggi, aku terpaksa akan bertindak. Feng Baiyu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku sudah setuju bahwa pertarungan antara kau dan Hua Tiandu harus terjadi setelah 10 tahun. Selain itu, bebaskan 2 wakil ketua sekte lainnya. Kau dan Hua Tiandu adalah yang terbaik dari Sekte Yuhua kita, dan memiliki arti penting bagi kemakmuran Sekte Yuhua kita di masa depan. Aku sudah mengatur semuanya, dan rencana ini tidak boleh ada kesalahan. Fang Qingsui, kau juga anggota Sekte Yuhua kami sekarang. Semakin kuat Sekte Yuhua kami, semakin baik bagimu. Kuharap kau tidak ikut campur dalam masalah hari ini. Jika tidak, meskipun kau telah berkultivasi hingga alam gua surga, sebagai pemimpin sekte tertinggi, aku masih bisa menahanmu. Cermin Kaisar Surgawi. Feng Baiyu memberi isyarat, dan cermin Kaisar Surgawi muncul di tangannya. Cermin Kaisar Surgawi dapat memantulkan semua sihir Taois. Meskipun meriam petir kuno abadi itu kuat, jika mengenai cermin Kaisar Surgawi, ia tetap akan dipantulkan kembali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Fang Qingsui menatap Feng Baiyu dengan mata menyipit. Dia tahu bahwa meskipun dia melepaskan meriam petir kuno abadi sekarang, apakah itu akan efektif di bawah halangan Feng Baiyu dan cermin Kaisar Surgawi adalah sebuah pertanyaan. Terlebih lagi, alam kultivasi Feng Baiyu semakin tinggi, memberikan perasaan tak terduga. Feng Baiyu, kau memiliki wibawa yang begitu besar. Sebuah suara terdengar lagi dari samping Fang Han. Kemudian, seorang wanita berjalan keluar, matanya menatap Feng Baiyu, menunjukkan sedikit rasa jijik, sedikit kebencian, dan sedikit kegembiraan yang sulit dideteksi. Wanita ini adalah Feng Yaoguang. Yaoguang! Feng Baiyu gemetar seluruh tubuhnya, menatap Feng Yaoguang. Yaoguang, kau akhirnya kembali. Dunia besar Wuji berada dalam kekacauan, dan aku juga pernah pergi ke sana, tetapi sayangnya, aku masih belum memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ibumu. Kau telah kembali kali ini, apakah kau telah memaafkanku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Feng Baiyu. Aku kembali kali ini hanya untuk membantu adik junior. Fang Han memperoleh posisi sebagai pemimpin Sekte Yuhua. Anda tidak dapat memimpin Sekte Yuhua, dan adik junior Fang Han memiliki bakat dan strategi yang hebat. Dengan memimpin Sekte Yuhua, dia benar-benar dapat mendorong Sekte Yuhua untuk menjadi hegemon di antara alam semesta, dan melampaui Sekte Tai hanyalah masalah waktu. Tatapan mata Feng Yaoguang dingin dan wajahnya tegang. Dia sama sekali tidak menatap Feng Baiyu dengan baik. Oh, Fang Han menjadi pemimpin Sekte Yuhua? Itu bukan hal yang mustahil, selama dia setia, dia bisa bersaing untuk posisi pemimpin sekte dengan Hua Tiandu, Meng Xiaobai, Fang Qingsui, dan bahkan kau. Tapi sekarang, Fang Han tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Serangkaian metodenya terlalu ekstrim dan akan membawa Sekte Yuhua kita ke jurang yang tidak bisa kita atasi. Kata Feng Baiyu. Fang Han kini telah mencapai alam gua surga, yang patut dipuji. Sekte Yuhua kita telah menghasilkan seorang jenius. Murid sepertimu. Namun, metodemu mendekati jalan iblis. Kali ini, membunuh wakil ketua sekte sudah merupakan kesalahan besar. 3 orang suci Yuhua berdiri di atas dan tiba-tiba berkata, masalah ini harus dihukum. Fang Qingsui,
Feng Yao Guang, kalian tidak dapat merusak aturan sekte Yuhua kami. Selain itu, Fang Han memiliki harta sihir tertinggi dari Jalan Iblis, diagram mata air kuning. Nasib dan latar belakangnya tidak dapat diprediksi. Mustahil baginya untuk mengendalikan sekte Yuhua kami. Jika tidak, jika ada perubahan dan itu menyebar, bukankah sekte Yuhua kita akan menjadi bahan tertawaan dari Jalan Abadi? Feng Bayu memegang cermin Kaisar Surgawi, yang merupakan harta sihir Kaisar Surgawi kuno, jujur dan benar, dan menguasai Dao Surgawi. Dia adalah kandidat terbaik untuk memimpin sekte besar ini. Benar, masalah ini tidak terbuka untuk perbedaan pendapat. Fang Han memiliki harta karun sihir jalur iblis, jadi dia tidak bisa menjadi pemimpin sekte Yuhua kita. Jika tidak, sekte-sekte lain dari jalur keabadian akan menggunakan poin ini untuk menyerang sekte Yuhua kita, terutama sekte Tai, dengan menggunakan ini untuk menyamakan sekte Yuhua kita dengan sekte iblis. Bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita? Dewa pembasmi iblis Deng Ao sangat gembira dan meraung, tetapi kata-katanya penuh kebencian, memanfaatkan kelemahan Fang Han dan tidak melepaskannya. Deng Ao, kau mengatakan bahwa karena aku memiliki artefak iblis, aku tidak pantas menjadi pemimpin sekte Yuhua. Lalu, jika aku memiliki harta sihir tertinggi dari jalur keabadian, apakah aku layak menjadi pemimpin sekte? Fang Han berulang kali mencemooh Deng Ao. Kemudian, tubuhnya bergerak, dia membungkuk, dan berkata dengan lantang. Dengan hormat, kami mengundang harta karun Kaisar Manusia kuno, kuas Kaisar Manusia. Senior, sikat Kaisar Manusia, keluarlah. Semua tetua agung yang hadir, dan bahkan 3 orang suci Yuhua di langit, tercengang, tatapan mereka serentak tertuju pada Fang Han. Kemudian, sebuah ruang luas di samping Fang Han terbelah. Dari sana muncul sebuah semak raksasa, sebesar gunung dan panjangnya tak diketahui, membentang bermil-mil jauhnya. Kuas raksasa ini sangat jernih, dan dengan sedikit kondensasi, ia berubah menjadi seorang pria parubaya yang tinggi dan agung dengan aura seorang kaisar. Pria parubaya ini berjalan keluar dari ruangan dengan langkah seperti naga, dan seketika itu juga, gelombang berriples di kedalaman ruang istana surgawi Yuhua. Seluruh istana surgawi Yuhua tampak berfluktuasi. Kekuatan dahsyat mulai berputar di sekitar Kaisar Manusia yang berpusat di puncaknya. Kekuatan semacam ini hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, menghakimi hidup dan mati, menguasai Dao manusia, dan membawa aura Kaisar Manusia kuno. Kuas Kaisar Manusia pada dasarnya berbeda dari artefak Dao tingkat tertinggi lainnya. Artinya, untuk artefak Dao tingkat tertinggi lainnya, roh artefak adalah roh artefak, dan tubuh utamanya adalah tubuh utama. Bahkan untuk kota guntur dahsyat, roh artefak dan tubuh utamanya terpisah. Namun, untuk kuas Kaisar Manusia, roh artefak dan tubuh utamanya menyatu menjadi satu. Kesatuan langit dan bumi. Alam kesatuan langit dan bumi. Saat Kaisar Manusia muncul, jauh di dalam istana surgawi Yuhua, di inti aula abadi emas, muncul roh artefak yang kuat. Roh artefak ini sama sekali tidak kalah dengan roh artefak kota guntur dahsyat, Chen Nanan. Roh artefak ini seluruhnya berwarna cian, dengan rambut dan janggut berwarna cian. Ia adalah seorang lelaki tua kuno dengan tatapan tajam, dan dengan tarikan napas santai, ia dapat mengerahkan kekuatan dahsyat dari istana surgawi Yuhua. Akhirnya aku telah melihat alam kesatuan langit dan bumi. Bahkan untuk artefak abadi, roh artefak adalah roh artefak, dan tubuh utama adalah tubuh utama. Tetapi Kaisar Manusia legendaris, kuas, akhirnya mencapai alam kesatuan langit dan bumi. Inilah tujuan utama kita, artefak Dao. Bagi kita, artefak Dao, tubuh utama adalah tubuh utama, dan roh artefak adalah roh artefak. Tubuh utama setara dengan langit dan bumi, dan roh artefak adalah orang di dalam langit dan bumi. Roh artefak dapat mati, dan langit dan bumi akan melahirkan roh artefak baru. Namun, jika seseorang mencapai alam kesatuan langit dan bumi, roh artefak dan tubuh utama sepenuhnya menyatu, dan itu benar-benar tak terkalahkan. Roh artefak dari istana surgawi Yuhua memandang kuas Kaisar Manusia itu, dipenuhi rasa iri, begitu bersemangat hingga ingin menyembahnya, berharap kuas Kaisar Manusia itu akan mengajarinya metode persatuan langit dan bumi. Artefak Dao, atau bahkan artefak abadi yang legendaris, memiliki tubuh utama dan roh artefak yang terpisah. Tubuh utama seperti sebuah negara, sepotong langit dan bumi, sedangkan roh artefak adalah raja yang memerintah negara atau langit dan bumi ini. Namun, langit dan bumi tidak binasa, tetapi raja-raja selalu digantikan. Bahkan seorang kaisar yang menguasai negara ini pun tidak memiliki kekaisaran yang abadi. Roh artefak Dao memiliki pemikiran yang sama dengan seorang kaisar di dunia sekuler, hanya dengan mencapai alam persatuan langit dan bumi barulah dapat tercipta sebuah kerajaan abadi. Alam ini belum pernah dicapai oleh cermin Kaisar Surgawi atau Kitab Kaisar Bumi, tetapi sekarang kuas Kaisar Manusia telah mencapainya. Bagaimana mungkin roh artefak dari Istana Surgawi Yuhua tidak merasa iri? Jadi, ini hanyalah roh artefak lain dari artefak Dao tingkat tertinggi yang kecil. Namun,
mencapai alam persatuan langit dan bumi bukanlah hal yang mudah. Di zaman kuno, aku, Kaisar Manusia, memahami Dao Langit dan Manusia. Kaisar Manusia menggunakan aku untuk menulis langsung, menguraikan pencapaian besar ribuan musim gugur, mengumpulkan keinginan miliaran makhluk hidup menjadi satu, namun tetap saja, aku tidak dapat mencapai persatuan langit dan bumi. Baru setelah menghadapi malapetaka besar dan memahami rintangan terakhir dalam keheningan, aku mampu menerobosnya. Kau masih jauh dari itu. Aku telah mengubah fragmen hukum Dao abadi milikku sendiri menjadi alam persatuan langit dan bumi. Meskipun kekuatanku jauh lebih kecil daripada dulu, potensiku lebih besar. Dalam waktu dekat, aku akan memasuki alam abadi, mencari gerbang kehidupan abadi, dan pada saat itu, aku akan memperoleh hal yang diimpikan semua orang. Kaisar Manusia itu memandang roh artefak istana surgawi Yuhua seolah-olah sedang memberi ceramah kepada seorang junior yang tidak menjanjikan. Meskipun kuas Kaisar Manusia bukanlah artefak abadi saat ini, ia telah memahami alam kesatuan langit dan bumi selama malapetaka besar, dan mulai sekarang, ia tidak berbeda dengan manusia. Potensi perkembangannya bahkan lebih besar. Melihat Kaisar Manusia muncul dan memberi ceramah kepada roh artefak istana surgawi Yuhua, semua tetua agung di sekte Yuhua tercengang. Bahkan di mata 3 orang suci Yuhua di langit, cahaya aneh berkedip, seolah-olah mereka sedang mendefinisikan ulang sebuah masalah. Kuas Kaisar Manusia, ini benar-benar kuas Kaisar Manusia, gumam Feng Baiyu. Ia memiliki cermin Kaisar Surgawi dan mengetahui lebih banyak tentang harta suci 3 kaisar daripada siapapun. Sekarang setelah kuas Kaisar Manusia muncul, ia langsung tahu bahwa ini adalah kuas Kaisar Manusia yang asli, keberadaan paling misterius dari zaman kuno. Bagaimana mungkin? Rumor mengatakan bahwa kuas Kaisar Manusia telah hilang selama bertahun-tahun. Mengapa kuas itu muncul di samping Fang Han, dan bagaimana ia bisa mencapai alam persatuan langit dan bumi? Di masa depan, ia dapat memasuki alam abadi untuk memperoleh hukum Dao abadi. Pada saat itu, kuas Kaisar Manusia ini akan menjadi puncak sejati di antara artefak abadi, dan bahkan mungkin menjadi artefak ilahi penciptaan legendaris itu. Beberapa yang paling senior para tetua agung, yang kultivasinya bahkan lebih dalam daripada Feng Baiyu, terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka senang karena mereka tidak cukup impulsif untuk sepenuhnya memberi sanksi dan menekan Fang Han. Jika tidak, dengan kekuatan Fang Han saat ini, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah diberi sanksi? Bagus, sangat bagus. Sekte Yuhuaku tiba-tiba mendapatkan 2 artefak Dao tingkat tertinggi lagi, dan kekuatan komprehensif kami meningkat pesat. Bahkan eksistensi seperti Sekte Kunsing, Gua Kristal Surga, dan Sekte Pedang Tongtian hanya memiliki 1 artefak Dao tingkat tertinggi. Tidak, bukan 2, tetapi 5, termasuk Istana Surgawi Yuhua, diagram mata air kuning, kota guntur dahsyat, dan sekarang kuas Kaisar Manusia. Oh, dan ada juga cermin Kaisar Surgawi. Tetua Agung Lin Feiyan memandang Fang Han dengan gembira. Dia selalu mendukung Fang Han karena muridnya adalah Tetua Agung Jiang Rouro, yang telah menerima banyak keuntungan dari Fang Han. Deng Ao, kau mengatakan bahwa aku memiliki artefak iblis dan tidak dapat memimpin sekte Yuhua, dan bahwa diagram mata air kuning adalah artefak jalur iblis. Tapi sekarang, senior kuas Kaisar Manusia telah mendukungku, yang cukup untuk mengukuhkan identitasku sebagai murid jalan kebenaran. Apakah kuas Kaisar Manusia merupakan artefak jalan iblis? Kaisar Manusia kuno berasal dari jalan kebenaran kuno, jujur dan lurus. Sekte Yuhuaku telah memperoleh dukungan dari cermin Kaisar Surgawi dan kuas Kaisar Manusia. Setelah aku menghancurkan Shu Siwi itu, aku akan mengumpulkan artefak abadi 3 kaisar dan harta suci, memungkinkan sekte Yuhuaku untuk memulihkan keagungan 3 kaisar kuno, sepenuhnya menekan sekte Tai, memerintah seluruh langit, dan menguasai dunia agung Xuan Huang. Ini bukan hal yang mustahil. Kemuliaan macam apa ini? Bisakah Hua Tiandu yang biasa-biasa saja dibandingkan denganku? Siapakah dia? Dia hanyalah seekor semut kecil. Melihat Kaisar Manusia muncul, Fang Han langsung dipenuhi ambisi dan tertawa terbahak-bahak, suaranya tajam. Hua Tiandu, Deng Ao, San Si Hua, dan beberapa tetua agung lainnya yang menentang Fang Han langsung terdiam. Menghadapi penampilan kuat Kaisar Manusia itu, hati mereka kacau. Kehebatan jurus Kaisar Manusia sungguh luar biasa. Kekuatannya saat ini setidaknya setara dengan seorang ahli tingkat ke-7 pemutus kehidupan, alam raja dunia, yang telah mengkultivasi dunianya sendiri. Terlebih lagi, setelah mencapai alam persatuan langit dan bumi, ia tidak dapat ditekan atau ditaklukkan. Saat itu, Taois Hun Tian mampu mundur tanpa cedera dari tanah suci Linglong, dan sekarang jurus Kaisar Manusia bahkan lebih kuat daripada Taois Hun Tian. Ia dapat membawa Fang Han dan meninggalkan istana surgawi Yuhua kapan saja. Dan serangan dari Kaisar Manusia yang menggunakan kuas adalah keberadaan paling tajam antara langit dan bumi. Tidak ada batasan yang bisa menghentikannya. Dan yang juga perlu dipertimbangkan adalah masih ada Fang Qingsui, yang mampu melepaskan meriam petir kuno abadi.
Hua Tiandu benar-benar terpaku saat ini, pikirannya kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Han benar-benar bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Manusia. Bahkan jika dia telah memperoleh kunci dewa terpencil dari perbendaharaan bela diri surgawi, dia tidak bisa menyaingi Kaisar Manusia. Kaisar Manusia adalah simbol dari jalan kebenaran kuno. Dengan itu sebagai jaminan, baik Sekte Tai maupun alam abadi tidak dapat meragukan identitas Fang Han. Bahkan Tetua Agung Sekte Yuhua yang telah dia pikat dengan kuota alam abadi dari Sekte Tai harus mempertimbangkan kembali dan menimbang pro dan kontra. Bagaimanapun, meskipun kuota alam abadi yang diberikan oleh Sekte Tai adalah sesuatu yang diimpikan Sekte Yuhua, risikonya juga sangat besar. Banyak Tetua Agung yang hadir, beberapa di antaranya tokoh legendaris, juga tetap diam. Dengan kondisi seperti itu, semua orang tahu bahwa menjatuhkan sanksi kepada Fang Han telah menjadi tugas yang mustahil. 3 orang suci Yuhua, Zhao Xinyang, Wu Mingkong, dan Wang Kunlun, ketiga sosok perkasa ini, duduk di kehampaan. Meskipun mereka tidak bergerak, mereka jelas tidak tenang. Pikiran ilahi mereka berkomunikasi dengan hebat. Beberapa tatapan tajam menyapu bolak-balik antara Hua Tiandu dan Fang Han, terus berkedip dan merenung. Saudara Xinyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak menyangka Fang Han memiliki kekuatan sebesar ini. Dengan kuas Kaisar Manusia di tangannya, dia mungkin adalah tokoh nomor 1 di dunia kultivasi. Sekte Yuhua kita tidak boleh memberinya sanksi sekarang. Jika tidak, bukan hanya tidak akan ada efeknya, tetapi aku khawatir musuh besar akan benar-benar tercipta. Memang benar demikian. Dengan keadaan seperti sekarang, kita tidak bisa lagi memberi sanksi kepada Fang Han. Tapi bagaimana dengan Hua Tiandu? Rahasia harta karun bela diri surgawi ada padanya, dan masalah menghubungi Sekte Tai, kita harus membiarkan dia melakukannya. Kuota alam abadi Sekte Tai adalah sesuatu yang juga harus kita peroleh. Hanya dengan cara ini kita dapat maju lebih jauh dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Sepertinya kuas Kaisar Manusia telah tertarik pada Fang Han. Kuas itu telah mencapai alam persatuan langit dan bumi. Ini adalah alam legendaris, dan sudah sama dengan kita manusia, dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada kita. Karena ia memilih Fang Han, pasti ada keberuntungan dan nasib baik yang besar di tubuh Fang Han, dan itu bahkan mungkin sangat membantu melawan bencana besar ras ilahi. Anak muda zaman sekarang benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Kita telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan bergabung untuk memurnikan satu artefak Dao tingkat tertinggi ini, Istana Surgawi Yuhua, sementara Fang Han memperoleh 2 tanpa usaha apapun. Kita harus memenangkan hati Fang Han. Sekarang Fang Han telah mendapatkan dukungan dari Kaisar Manusia, dia pasti akan dapat memperoleh harta karun mata air kuning di masa depan. Kaisar Agung Mata Air Kuning pernah mengguncang seluruh langit dan alam yang tak terhingga, dan harta karun yang dia cari di mana-mana ada di harta karun mata air kuning. Meskipun tidak ada artefak abadi, ada susunan besar yang terdiri dari banyak artefak Dao tingkat tertinggi. Dan ada banyak bahan berharga dan pil obat. Feng Baiyu akan menangani masalah ini dengan baik. Ketiga orang suci Yuhua berkomunikasi melalui pikiran ilahi mereka untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata kepada Feng Baiyu di langit, karena Fang Han telah diakui oleh benda suci Kaisar Manusia, dapat dipastikan bahwa dia bukanlah orang dari jalan iblis. Feng Baiyu, Anda adalah pemimpin sekte tertinggi Sekte Yuhua kami, jadi biarkan Anda yang memutuskan masalah ini. Selain itu, senior kuas Kaisar Manusia telah datang mengunjungi Istana Surgawi Yuhua kami hari ini, membuat Sekte Yuhua kami bersinar cemerlang. Mohon maafkan kami atas keramahan kami yang kurang baik. Bagi Kaisar tertinggi surga, Kaisar Manusia adalah seorang senior. Ketiga orang suci Yuhua ini, meskipun kekuatan mereka tak terukur, harus memperlakukan Kaisar Manusia dengan sopan santun ketika mereka bertemu dengannya. Tidak masalah. Aku bersama Fang Han untuk melawan bencana besar ras ilahi. Anak ini, Fang Han, adalah kunci dari bencana besar ini dan tidak boleh hilang. Jika tidak, dunia besar Xuan Huang dan bahkan seluruh surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya akan binasa. Kaisar Manusia berkata dengan nada tak terduga, Feng Baiyu, kau adalah pemimpin Sekte Yuhua. Aku tidak akan ikut campur dalam bagaimana kau menangani masalah hari ini. Namun, kau telah memperoleh cermin Kaisar Surgawi yang memiliki hubungan samar dengan Kaisar Surgawi dalam kegelapan dan dapat dianggap memiliki hubungan denganku. Kau putuskan, haruskah kita memberi sanksi kepada Fang Han atau tidak? Baik sekali. Feng Baiyu tiba-tiba memutar cermin Kaisar Surgawi dan seberkas cahaya terang menyinari Hua Tiandu. Sebelum Hua Tiandu sempat bereaksi, ia tergulung oleh cahaya kristal cermin Kaisar Surgawi dan menghilang. Saudara-saudara tetua agung, Fang Han telah mencapai alam gua surga yang hampir sama dengan kultivasi Anda. Terlebih lagi, menurut peraturan sekte, ia dapat langsung diangkat menjadi tetua agung sekte ini sebagai murid sejati. Tetapi untuk menjadi tetua agung, seseorang harus melepaskan posisi ketua sekte. Fang Han, jika Anda ingin bersaing untuk posisi ketua sekte Yuhua kita,
Anda harus menjadi wakil ketua sekte Yuhua kita yang lebih dari cukup dalam hal kultivasi. Namun, setiap wakil ketua sekte adalah kandidat kuat untuk posisi ketua sekte di masa depan, jadi kita harus sangat berhati-hati dan mendapatkan persetujuan dari kelompok tetua agung. Bagaimana pendapat Anda semua? Feng Baiyu sedang bersiap untuk mempromosikan Fang Han menjadi wakil ketua sekte. Dan itu adalah wakil ketua sekte yang kekuatannya setara dengan tetua agung, tidak sebanding dengan orang-orang seperti Yi Jianqiu di tingkat pertama pemutus kehidupan. Feng Baiyu, bagaimana kau bisa memperlakukan Hua Tiandu seperti ini? Dia telah menjadi murid yang setia dan taat di sekte Yuhua kita selama bertahun-tahun, dan dia selalu mengikuti aturan, tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar batas. Menghukumnya seperti ini sungguh tidak masuk akal. Dewa pembasmi iblis Deng Ao berteriak. Hua Tiandu membiarkan dendam pribadi mendorongnya untuk bersekongkol dengan sekte Taiyi untuk menjebak sesama murid. Bagaimana mungkin dia tidak pantas dihukum? Feng Baiyu berkata dingin, aku punya rencana sendiri mengenai masalah ini, dan 3 orang suci Yuhua juga setuju dengan tindakanku. Dan Fang Qingsui, Yao Guang, kalian berdua telah mencapai alam ini dalam kultivasi kalian, dan kalian lebih dari memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil ketua sekte Yuhua kami. Hari ini, di hadapan semua tetua agung, saya mengeluarkan dekret ini untuk secara resmi mengangkat kalian sebagai wakil ketua sekte. Feng Baiyu berkata dingin, Fang Han, konflik antara kau dan Hua Tiandu adalah perselisihan antar murid di sekolah. Jika kau bersekongkol dengan pihak luar, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kau dan Hua Tiandu memiliki perjanjian 10 tahun, dan aku harap kau akan menepati janjimu. Jangan dendam hanya karena kekuatanmu besar sekarang. Begitukah? Ketua sekte tertinggi, aku hanya tahu satu pepatah, Fang Han juga tertawa dingin. Ungkapan apa? Melepaskan harimau kembali ke gunung akan meninggalkan masalah tak berujung di masa depan, jika kau memukul ular tetapi tidak membunuhnya, ia pasti akan membahayakanmu. Jika kau tidak mencabut gulma, mereka akan tumbuh kembali dengan angin musim semi. Saat Fang Han berbicara, niat membunuhnya melonjak. Bagaimana dengan ini, pemimpin sekte tertinggi? Asalkan Anda mengizinkan saya bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Hua Tiandu sekarang juga, saya dapat menjamin bahwa saya akan memperoleh semua sumber daya di dalam perbendaharaan mata air kuning dan menggunakannya untuk memelihara murid-murid sekte Yuhua, menjadikan sekte Yuhua sebagai sekolah nomor 1 di dunia. Fang Han. Feng Baiyu tidak berbicara, tetapi 3 orang suci Yuhua di langit angkat bicara, seorang pria terhormat membalas dendam, tetapi 10 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Selain itu, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, tidak bisakah Anda menunggu beberapa tahun? Lebih jauh lagi, hari ini Anda membawa kuas kaisar manusia, yang merupakan kontribusi besar. Semua yang Anda lakukan di masa lalu akan diampuni. Kami bahkan akan memberikan kepada Anda kitab suci rahasia tertinggi dan paling berharga dari sekte Yuhua kami, kitab kenaikan Yuhua, yang berisi rahasia seni Yin yang agung. Apakah Anda tidak ingin mempelajarinya? Benar, seni Yin yang agung. Kami akan memberikannya kepadamu sekarang. Ini secara resmi menjadikanmu sebagai penerus pemimpin sekte. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, setelah Feng Baiyu turun tahta, Anda memang akan menjadi pemimpin tertinggi sekte Yuhua kami, dan kami, 3 orang suci Yuhua, akan sepenuhnya mendukung Anda. Adapun Hua Tiandu, dia adalah seseorang yang berniat menjadi menantu sekte Taiyi, bagaimana mungkin kami membiarkan dia menjadi pemimpin sekte Yuhua? Fang Han mendengarkan kata-kata 3 orang suci Yuhua, merenung, dan mencibir dalam hatinya, menantu dari sekte Taiyi? Hehe, apakah Hua Tiandu pantas? Tapi tidak apa-apa. Biarkan dia pergi dan membelot ke sekte Taiyi dan berjuang lebih lama, biarkan dia merasakan bahwa harapan masih ada dan dia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Ketika dia mengetahui bahwa Yan Shuitian telah menjadi wanita saya ingin melihat ambisi apa yang tersisa untuk melawan saya. Kultivasinya lebih rendah dari saya, wanita itu milik saya, dan harta karun bela diri surgawi akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Hua Tiandu, aku akan membiarkanmu mati dengan sengsara dalam keputusasaan. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang menyinggungku, Fang Han, dan itu adalah kematian. Dalam beberapa tahun, aku pasti akan memahami hukum waktu dan mungkin bahkan alam penciptaan. Aku akan mampu menghancurkannya dengan satu tangan. Selain itu, menyinggung 3 orang suci Yuhua dan Feng Baiyu saat ini benar-benar tidak bijaksana. Untuk saat ini, aku harus mengandalkan sekolah untuk berkultivasi dan mendapatkan beberapa manfaat. Seni Yin yang agung sekte Yuhua melengkapi seni 5 elemen agungku, dan keduanya akan saling menguntungkan. Karena aku memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kali ini, aku sama sekali tidak boleh membiarkannya terlewatkan. Setelah Yin dan Yang serta 5 elemen dikuasai, kekokohan dan kedalaman gua surga seseorang akan meningkat ke tingkat yang lain. Masing-masing dari 10 dao teratas di antara 3.000 dao agung adalah harta karun yang langka.
Aku ingat Hua Tiandu juga diajari seni Yin yang agung, kan? Tanya Fang Han tiba-tiba setelah berpikir sejenak. Fang Han, ada sesuatu yang belum kau ketahui, Feng Baiyu tersenyum. Apa yang diajarkan kepada Hua Tiandu adalah Dao Yin yang vakum, yang merupakan kemampuan ilahi lain yang berasal dari seni Yin yang agung oleh sekte Yuhua kami. Itu belum lengkap dan bukanlah seni Yin yang agung yang sebenarnya. Adapun untukmu, kami akan memberikan kemampuan ilahi yang lengkap, salah satu dari 3.000 Dao Agung. Karena itu, untuk sementara aku akan melupakan dendamku terhadap Hua Tiandu. Selain itu, Wang Daoling dan Chen Tianxia, keluarlah. Fang Han melambaikan tangannya, dan dua sosok muncul dari seni penyegelan agung. Mereka memang dua wakil ketua sekte. Di mana ini? Aula Keabadian Emas. Benar, ini adalah Aula Abadi Emas. Pasti Fang Han, yang telah disetujui oleh kelompok tetua agung sekte Yuhua kita. Ah, 3 orang suci Yuhua, 3 orang suci dari sekte Yuhua kita. Begitu Wang Daoling dan Chen Tianxia keluar, mereka awalnya terkejut, tetapi setelah melihat sekeliling, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sangat gembira dan meraung, 3 orang suci, kalian harus menegakkan keadilan untuk kami. Fang Han memiliki ambisi seperti serigala dan telah memenjarakan wakil ketua sekte. Sialan dia benar-benar pantas mati. Rintangan yang sangat sulit. Tepat ketika kedua wakil ketua sekte itu berteriak, mereka ditampar di wajah. Itu adalah Zhao Xinyang, salah satu dari 3 orang suci Yuhua, yang telah menampar mereka. Ini, kedua pria itu tampak terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Fang Han telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sekte Yuhua kita. Sekarang, kelompok tetua agung kita telah dengan suara bulat mempromosikannya menjadi wakil ketua sekte dan sedang mengajarkan seni Yin yang agung yang sejati kepadanya. Lebih jauh lagi, mulai sekarang, dia adalah wakil ketua sekte pertama sekte Yuhua kita. Kalian semua harus mematuhi perintahnya dan tidak menentangnya, mengerti? Wu Mingkong, dari atas sana, menurunkan suaranya. Ini adalah sebuah dekret. Apa yang sebenarnya terjadi? Kedua wakil ketua sekte itu memandang Fang Han dan kemudian ke banyak tetua agung, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kalian berdua penghalang jahat, dekret telah dikeluarkan oleh 3 orang suci, apakah kalian masih tidak patuh? Fang Han telah mencapai alam gua surga, tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur, teriak Feng Baiyu. Masuklah ke cermin kaisar surgawi dan renungkan perbuatan kalian. Saat dia berbicara, seberkas cahaya kristal menyapu mereka berdua ke dalam cermin kaisar surgawi. Fang Han, inilah rahasia sejati dari seni Yin yang agung. Aku menyampaikannya kepadamu sekarang, dan kuharap kau tidak akan menyebarkannya. Ketiga orang suci Yuhua tiba-tiba bergerak, dan kesadaran yang mendalam dan luas memasuki gua surga Fang Han dan mencapai lautan kesadarannya. Betapa kuatnya mereka. 3 orang suci Yuhua, jika salah satu dari mereka menyerangku, aku tak akan mampu menandingi mereka. Mereka semua adalah makhluk setingkat Taois Hun Tian. Hati Fang Han bergetar, dan dia menyadari kekuatan 3 orang suci Yuhua hanyalah sebuah keberadaan yang saat ini tak bisa dia hadapi. Namun, ini tak terhindarkan. Jika kultivasi 3 orang suci Yuhua tidak hebat, sekte Yuhua tidak akan menjadi aliran Dao abadi yang utama. Fang Han merasakan gelombang kelegaan. Jika dia bertarung melawan 3 orang suci Yuhua hari ini, bahkan jika dia bisa melarikan diri, kerugiannya akan sangat besar. Lagi pula, kekuatan kuas kaisar manusia bukanlah kekuatannya sendiri, benda-benda eksternal hanyalah alat, dan kekuatannya sendiri adalah yang terpenting. Orang picik lebih menghargai keuntungan daripada kebenaran, meskipun dia tidak bisa mengabaikan kebenaran, gagal mencari keuntungan ketika ada kesempatan adalah tindakan orang bodoh. Namun, begitu seseorang telah memperoleh keuntungan, ia harus tahu kapan harus berhenti, itulah cara orang picik. Sekarang dia secara sah menjadi wakil ketua sekte Yuhua dan telah menerima seni Yin yang agung yang lengkap, mengapa tidak berbahagia karenanya? Membelot dari sekolah bukanlah hal yang baik. 3 orang suci, ketika aku mengaktifkan diagram mata air kuning, aku membutuhkan sejumlah besar pil yang murni. Aku ingin tahu apakah kalian bisa memberikannya kepadaku? Fang Han tiba-tiba berkata. Karena mereka bersedia menggunakan seni Yin yang agung untuk menenangkan saya, mengapa tidak meminta lebih banyak pil yang murni? Tidak menerima apa yang diberikan surga bukanlah tindakan orang bijak. Tidak menerima apa yang ditawarkan orang bukanlah cara orang picik, pikir Fang Han dalam hati. Cukup, Fang Han, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau pergi ke dunia besar Wuji kali ini, memanfaatkan kekacauan di sana, dan menjarah istana yang murni, memperoleh 1 triliun pil yang murni untuk memulihkan diagram mata air kuning. Sekarang, Istana Bintang Wuji sedang membahas rencana untuk datang ke dunia besar Xuan Huang untuk menghancurkan sekte Yuhua kami. Kau telah menyebabkan kekacauan besar, dan sekarang kami hanya bisa menanggung akibatnya untukmu. Melihat Fang Han meminta begitu banyak, Feng Baiyu tak kuasa menahan tawa. Lagi pula, kultivasi sekte Yuhua kami membutuhkan pil yang murni, dan kami sudah kekurangan sumber daya, kami benar-benar tidak punya cadangan lagi untuk diberikan kepadamu.
Apa? Merampok 1 triliun pil yang murni? Konsep macam apa itu? 1 triliun. Mendengar ucapan Feng Baiyu, semua tetua agung terkejut. Mereka tahu Fang Han memiliki banyak pil yang murni, tetapi mereka tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Bahkan 3 orang suci Hua pun tidak mungkin memiliki begitu banyak pil yang murni. Mereka juga perlu mengkultivasi, mengonsumsinya, mengoperasikan kemampuan ilahi mereka, dan memurnikan harta karun sihir mereka. Istana Bintang Wuji bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Bahkan jika mereka datang ke dunia besar Xuan Huang terlebih dahulu, mereka tidak akan mencari sekte Yuhua kita terlebih dahulu, mereka pasti akan pergi ke sekte Kunsing, kata Fang Han dengan nada meremehkan. Lagi pula, jika mereka memindahkan seluruh sarang mereka, iblis-iblis di bawah dunia besar Wuji pasti akan menduduki permukaan, dan mereka akan menderita lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Jika sekelompok kecil ahli datang, itu hanya akan mengirim mereka ke kematian. Bagus, bagus, bagus. Fang Han, kau benar-benar sangat perhitungan dan membentuk aliansi di mana-mana, bahkan terlibat dengan para ahli dari istana iblis kuno dunia besar Wuji. Namun, kau telah menyinggung terlalu banyak orang. Orang-orang dari sekte ilahi Zuma juga telah memasukkanmu ke dalam daftar orang yang harus mereka bunuh, kata Feng Baiyu. Fang Han tidak menyangka bahwa karena dia telah mengalahkan ahli tubuh abadi bernama Qiu Yuan dari sekte ilahi Zuma di Gunung Qingqiu milik klan Rubah, sekte ilahi Zuma justru memasukkannya ke dalam daftar orang yang harus dibunuh. Aku tidak menyangka ketua sekte tertinggi akan mengetahui hal ini. Feng Baiyu, aku tidak bersedia menjadi wakil ketua sekte manapun, dan kali ini aku tidak akan mengambil sedikitpun keuntungan darimu. Satu-satunya alasan aku kembali ke sekte Yuhua adalah untuk mendukung adik junior. Fang Han akan menjadi pemimpin sekte Yuhua, kata Feng Yaoguang tiba-tiba. Jika kau turun tahta, aku bisa memberikan dao surgawi Hongmeng yang ada di dalam cermin kaisar surgawi kepadamu. Yaoguang, mengapa kau bersikeras agar aku turun tahta? Aku tidak terobsesi dengan posisi ketua sekte Yuhua. Posisi ketua sekte Yuhua hanyalah sebuah tanggung jawab bagiku, dan aku harus memikul tanggung jawab ini sampai akhir. Feng Baiyu menghela napas. Fang Han saat ini belum pantas menjadi ketua sekte. Dia belum benar-benar dewasa. Baiklah, Tetua Agung, masalah hari ini telah terselesaikan dengan sempurna. Saya masih memiliki sihir Taois penting untuk dikembangkan, jadi saya akan kembali ke puncak reinkarnasi saya sekarang. Fang Han menangkupkan tangannya dan berkata kepada 3 orang suci Yuhua dan Feng Baiyu, adapun sumber daya istana surgawi Yuhua, saya juga tidak membutuhkannya. Lebih baik meninggalkannya untuk murid-murid lainnya. Senior, sikat kaisar manusia, ayo kita pergi ke puncak reinkarnasiku untuk beristirahat. Bagus. Kaisar manusia itu mengangguk, melambaikan tangan dengan santai, dan seketika celah ruang waktu istana surgawi Yuhua terbuka, mencapai puncak reinkarnasi tempat Fang Han berada. Meskipun Fang Han telah memasang berbagai lapisan pembatasan di puncak reinkarnasi, mereka tidak dapat menghentikan kaisar manusia itu. Tentu saja, batasan-batasan di dalam istana surgawi Yuhua bahkan lebih kuat, tetapi batasan-batasan itu tidak dapat menghentikan seorang ahli seperti kaisar manusia. Begitu kaisar manusia itu pergi, Fang Han, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang meninggalkan tempat itu, keheningan menyelimuti semua tetua agung di aula abadi emas. 3 orang suci Yuhua duduk diam di langit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Zhao Xinyang tiba-tiba berkata, Saudara Mingkong, jika kita bertiga bergabung, berapa peluang kita untuk mengalahkan kaisar manusia? Sekitar 30%. Ada peluang 30%, tetapi itu sangat berbahaya. Meskipun kuas kaisar manusia bukan lagi artefak abadi yang pernah mengguncang langit, ia telah memahami alam kesatuan langit dan bumi, membuatnya lebih menakutkan dan lebih sulit ditaklukkan daripada sebelumnya. Jika kita bersikeras untuk menekannya, salah satu dari kita bertiga pasti akan digunakan sebagai korban, dan istana surgawi Yuhua juga akan rusak. Benar sekali, ketajaman kuas kaisar manusia terlalu dahsyat, ia dapat dengan mudah menembus dunia kita. Terlebih lagi, dengan alam persatuan langit dan bumi, mustahil untuk memperhalusnya. Memang benar demikian. 3 orang suci, menghadapi kaisar manusia bukanlah langkah yang bijaksana, kata Feng Baiyu. Kita hanya bisa menenangkannya. 3 orang suci, silakan lanjutkan kultivasi kalian dengan tenang, saya akan menangani semua hal yang terjadi setelahnya. Bagus, kami merasa nyaman denganmu sebagai pemimpin sekte. Pergilah dan tenangkan Hua Tiandu dengan semestinya. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam mengambil harta karun dari perbendaharaan bela diri surgawi. Waktu yang tersisa tidak banyak. Adapun kuota alam abadi sekte Tai, jika kita mampu mencapainya, kita juga harus merencanakannya.